Rekam ya, Kak. Ya, Nih, Ko Eka, makasih banyak udah ngeluangin waktu nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai. siap, siap. Teman-teman juga kalau mau nanya-nanya, langsung nanya, raise hand boleh, nulis di chat boleh. Tapi kalau mau open mic lebih enak ya, Kok, ya? Lebih Siap, asik ngobrol langsung ya. Nah, ya. sebelum itu Acit pengen nanya-nanya dulu nih, biasa kan kalau misalkan, belum pernah ngobrol ini kita yang pasti ditanyain itu, gimana sih kok Eka bisa masuk ke sini gitu? Ceritain dulu ya, Kok, ya. Oke, ya. Malam semua teman-teman, salam kenal. Saya Kayanto dari Surabaya. Kelahiran Malang sih. Kelahiran Malang, cari duitnya di Surabaya. Nah, mungkin saya sedikit share teman-teman. Jadi awal sebelum bergabung dulu nih sama AFC. Nah, jadi gini teman-teman. Saya ini sifat saya ini sebenarnya introvert, pemalu. Terus sebelum di AFC ini juga saya mengalami keterpurukan ya teman-teman dalam keuangan. Jadi saya punya hutang tuh ya lumayan banyak sih, lumayan banyak karena untuk kebutuhan hidup. Jadi benar-benar waktu itu pengeluaran dan pemasukan nggak seimbang, bisa dibilang. Nah, sehingga saya waktu itu gali lubang tutup lubang ya. Saya pakai kartu kredit, saya gali lubang tutup lubang sampai akhirnya nggak bisa nutup, sehingga saya lapskan kartu kredit saya. Tapi ya konsekuensinya setiap hari saya ini ditelepon, diteror sama debt collector teman-teman. Nah itu benar-benar hidup yang nggak enak lah. Jangan sampai lah teman-teman mengalami ya. Jadi tiap hari kita hidup tuh nggak nyaman lah. Nggak nyaman, telepon terus bunyi, terus orang ke rumah, aduh pokoknya nggak nyaman. Nah, saya pun nggak punya solusi teman-teman ya, nggak ada solusi waktu itu. Kenapa? Karena modal udah nggak ada. Mau kerja ikut orang, mau gaji berapa, ya kan nggak mungkin bisa untuk bayar hutang lah, istilahnya seperti itu. Nah, otomatis pasti keluarga saya juga jadi korbannya juga sih gitu loh. Anak-anak, kedua anak, saya punya 2 orang anak ya. Waktu itu SMA kelas 2 sama kelas 3. Nah, efeknya ke anak saya sehingga anak saya ini sering telat bayar SPP teman-teman. Jadi sempat nunggak 2-3 bulan waktu itu. Nah, bahkan sampai hampir nggak bisa ikut ujian ya, karena kalau nggak dilunasi sama gurunya nggak boleh ikut ujian. Nah, terus anak saya ini sekolah di Petra. Petra, teman-teman mungkin tahu ya, sekolah Petra ya. Nah, jadi kalau ada siswa yang terlambat bayar SPP itu biasanya dipanggil sama guru BP. Dipanggil sama guru BP lewat speaker di kelas. Nah, anak saya yang pertama ini cewek, yang kedua cowok. Nah, mungkin yang kedua masih apa ya? Mungkin masih cuek ya, meskipun itu karena cowok ya. Tapi yang cewek ini dia malu sebenarnya sama teman-temannya. Jadi setiap bulan tuh pasti dipanggil guru karena ditegur telat bayar SPP. Itu yang saya alami teman-teman. Bahkan listrik rumah saya hampir diputus sama PLN, terus mobil saya juga hampir ditarik oleh leasing ya, karena sering telat bayar. Itu kondisi sebelum saya bergabung di AFC teman-teman. Nah, kemudian saya juga hampir memutuskan untuk kerja di Amerika waktu itu. Jadi karena tidak ada pilihan lain, saya terus dikasih solusi sama adik saya. Waktu itu gini, adik saya ini punya rumah. Nah, rumah ini juga sebenarnya sudah dibankkan juga sih, jadi sudah masuk bank. Nah, rumah ini mau dijual, gitu. Nah, kalau ada kembaliannya, nah jadi laku dipotong sama utang yang di bank. Kalau ada kembaliannya itu mau dipinjamkan ke saya untuk saya berangkat ke Amerika. Nah, jujur saya nggak ada pilihan lain dan saya mau ambil pilihan solusi itu, teman-teman. Nah, tapi hati kecil saya ini apa ya? Masih berat gitu loh. Kenapa? Karena saya harus bisa dengan keluarga bertahun-tahun. Nah, itu loh. Nah, saya waktu itu cuma bisa berdoa, masa sih Tuhan tidak ada solusi lain selain ke Amerika.
Nah, kalau memang ini adalah jalanmu ya, ini adalah kehendakmu, ya perlancarlah gitu loh proses ini. Tapi kalau memang enggak, kamu pasti punya jalan yang lain. Aku cuma waktu itu doanya seperti itu, teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya karena adik saya juga anak bank juga, jadi dia ada orang yang nawar lebih murah, akhirnya dijual gitu loh, karena daripada bayar bunga-bunga berbunga terus kan, akhirnya dijual sehingga singkat cerita adik saya nggak jadi pinjemi karena uangnya nggak cukup. Nah, dari situ saya juga satu sisi saya dilega, berarti bukan jalan saya ke sana, ke Amerika. Nah, tapi di satu sisi saya juga bingung, ini gimana ini keluarga saya ini gitu loh. Nah, tapi waktu itu puji Tuhan ada bukan apa ya, bukan saya ini bukan ditawari, saya ini justru Lucu. nah meskipun saya tidak ada modal. Saya nggak ada modal. Akhirnya saya ini waktu setelah dipresentasi saya pulang, saya cuma mikir saya harus cari modal kemana. Nah, singkat cerita saya pulang, saya sharing ke istri. Barusan aku diajak sama teman gini-gini bla 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 bla. Intinya saya minta dia supaya cariin pinjaman untuk saya bergabung misalnya gitu loh. Nah, apa jawaban istri saya? Langsung bicara, enggak, wis enggak usah ikut MLM lagi. Nah, jawabannya seperti itu teman-teman. Jadi ya saya sih nggak putus asa ya, cuman saya mikir gini, kalau aku nggak nekat jalanin ini, gimana aku harus menyelesaikan hutangku gitu loh teman-teman. Karena jujur hidup dikerja sama debt collector nggak enak, benar-benar nggak enak. Nggak bisa tenang lah seperti itu. Nah, singkat cerita, saya ini akhirnya memberanikan diri. Saya ini pinjam sama upline saya. Nah, upline saya ini kan Kobasuki, Stoki Surabaya kan. Nah, tapi kalau saya pinjam, aku join kan nggak enak ya teman-teman ya. Kan nggak enak. Waktu itu saya cuma minta tolong, kalau kamu mau, tolong aku gesekno kartu kredit. Gesekkan kartu kredit. Nah, nanti buat cicilan 12 kali. Nah, jadi pinjamnya pinjam halus. Pinjam kartu kreditnya. Nanti yang tiap bulan aku yang bayar. Nah, akhirnya ya dibantu sama Kobasuki, dipinjami. Nah, tapi tidak dipinjami lewat kartu kredit, tapi dijoinkan, tapi saya harus bayar lebih cepat, setengah tahun. Itu perjanjiannya seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bergabung di paket Diamond, teman-teman. Saya tidak mau join langsung pakai Ruby. Karena saya tahu marketing plan ini Diamond yang terbaik. Nah, makanya saya pinjam dia di paket Diamond. Itu sih ceritanya. Kok, kan waktu Koko tadi ngomong, kata istri, oh janganlah MLM lagi gitu. Itu kenapa kok? Jadi gini ya teman-teman, sebelum di AFC saya pernah jalanin kurang lebih 8 tahun di MLM. Baik itu MLM dari luar negeri, MLM lokal, sistem binary, trinary, quaternary, matahari, itu sudah saya pernah jalani semua. Tapi jujur nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Kenapa kok? Gini ya teman-teman, nggak berhasilnya itu macam-macam. Jadi secara sistem, yang perusahaannya bagus, tapi sistemnya susah. Sistemnya susah. Jadi untuk mencapai rank tertinggi itu susah banget. Jadi MLM yang saya jalani pertama itu sudah kurang lebih 15 tahun ya di Indonesia, tapi rank tertinggi itu cuma satu loh. Istilahnya kalau di AFC Busidonya itu cuma satu selama 15 tahun, berarti kan susah gitu loh MLM itu.
Nah, terus MLM lokal-lokal pernah. Nah, lokal-lokal itu tambah nggak jelas, teman-teman. Jadi ada yang tiba-tiba perusahaannya tutup, terus ya kayak gitu-gitulah lokal. Terus banyak sekali apa leadernya undercutting dan perusahaan tutup mata. Itu jadi macam-macam lah kasusnya. Itu sih. Jadi berbanding terbalik semua sama yang di AFC ya, Koy? Nah, betul, betul. Makanya itu yang saya lihat tidak ada di AFC, teman-teman. Makanya kita beruntung ya. Kelebihan apa, kok? Kenapa? Kelebihan yang di AFC apa, kok? Nah, jadi gini. Jujur ya, kalau aku bilang, aku selalu terangin 3P di AFC. Yang pertama perusahaan, kedua produk, ketiga penghasilan. Nah, tiga-tiganya ini jarang ada di MLM lain. Biasanya apa? Perusahaannya bagus, produknya bagus, penghasilannya kecil. Atau nggak gitu, perusahaannya kadang nggak jelas. Iya kan? Banyak yang nggak jelas. Mungkin izinnya nggak ada, kantornya nggak ada, kadang seperti itu ya. Nah, tiba-tiba bisa tutup. Nah, jadi kalau saya benar-benar yang saya lihat di AFC ini 3P-nya ini kuat sekali. 3P ya. 3P perusahaan. Teman-teman tuh banyak yang baru di sini. Ya, jadi perusahaan ya teman-teman ya sudah di backup sama perusahaan yang sudah. Jadi secara kekuatan finansial perusahaan aku nggak ragu lagi gitu loh. Nah, jadi kita sudah perusahaan digandeng sama perusahaan raksasa. Bukan perusahaan ecek-ecek ya gitu loh. Nah, terus kedua adalah produk. Nah, saya tidak melihat itu ada yang MLM yang ada paten manfaat itu nggak ada. Nggak ada Biasanya ya, kok? nggak ada. Pasti yang dijual testimoni, baik itu dari luar negeri itu nggak ada paten manfaat. Gitu sih. Nah, terus penghasilan. Nah, di sini kita sudah melihat sendiri, AFC baru usianya 3 tahun, Bushido udah 10, sekarang ya toh tahun lalu juga sudah ada 8 ya. 10. Nah, Tahun ini enggak, 10. tahun lalu kan 8 kan? Tahun lalu Sekarang 8. 10. Ya. Hmm. Jadi Berarti achievable ya, kok maksudnya? betul itu. Berarti achievable gitu. Oke. Terus tadi kan Koko pinjam nih 20 jutaan berarti ya untuk 6 bulan nih. Nah, Ya, awal-awal Koko tuh ngapain gitu loh? maksudnya ngapain tuh gimana? Jalannya Awal AFC menjalan. ngapain gitu, supaya Oke. cepat balik. Oke, nah jadi gini teman-teman. Ini aku cerita ya setelah join, jadi saya dijoinkan tanggal 1 bulan 3 tahun 2019. Nah, tapi waktu itu barang kosong teman-teman. Jadi saya udah join, utang, nggak ada barang. Coba teman-teman pikirlah. Waktu itu juga nggak seperti sekarang ya teman-teman. Produk apa udah dikenal orang, ya kan. Terus yang dapat income banyak, udah Bushido udah ada. Dulu kan nggak ada. Iya benar. Iya kan dulu nggak ada. Dulu Budi Darwin itu ya, kok ya? Masih Nah, awal-awal ya? jadi testimoni bukan nggak ada sih, ada, cuman nggak banyak. Jadi misalnya testimoni stroke paling cuma 1 orang, diabetes cuma mungkin 2 orang gitu loh, nggak banyak sekarang. Autoimun nggak ada, kayak gitu gitulah. Jadi testimoni belum begitu banyak. Nah, yang saya alami kendalanya itu tadi teman-teman di awal udah seperti itu. Income juga waktu itu belum ada rank ya, jadi kita nggak tahu apa yang harus dijual, produk juga kosong. Nah itu tadi aku harus melunasi utang. Nah tapi kembali lagi karena orang kepepet ya teman-teman, orang kepepet tuh udah ilmunya banyak lah bahasanya gitu. Jadi saya apa yang saya jual, jadi jujur saya nggak mungkin jualan produknya nggak ada, ya kan? Nah apa yang saya jual, saya ini kayak jual apa ya? Ibarat kalau properti itu jual kafling gitu loh. Nah, misalkan kafling kalau kamu milih sekarang kamu dapat depan, istilahnya gitu. Kalau kamu join sekarang, kamu di bawahku, kamu pasti tak kasih lemparan gitu loh, tak kasih lemparan donen pasarnya seperti itu sih. Karena nggak ada yang bisa aku jual waktu itu gitu loh, teman-teman. Susah nggak kok? Gimana? Susah nggak? Kan nggak ada barang, nggak ada. Maksudnya orang percayanya gimana? Nah, ya itu. Jadi aku jujur, aku waktu itu cuman sharing bisnis. Ini ada bisnis dari Jepang, bla 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 seperti ini seperti ya kayak gitu tadi ya. Jadi tapi yang aku tekankan adalah bisnisnya, teman-teman. Jadi aku ajak orang seperti gimana yang aku ajak ya, teman-teman ya. Jadi aku awal buatin daftar nama pasti kan, buatin daftar nama, aku list. Nah, yang prioritas ada. Yang aku prioritaskan ini adalah teman-temanku yang
basicnya MLM, Mm-mm. asuransi, agent properti, atau mungkin marketing mobil. Nah, seputar orang yang marketing lah, itu target utamaku dulu. Yang aku prospek awal. Iya. Nah, seperti itu. Hmm. Terus yang masuk duluan, tapi bukan mereka. Mereka kan ini namanya kan Mereka masuk duluan, ya, mereka masuk duluan sih. mereka masuk duluan. Ya, mereka masuk Hmm. duluan. Tapi nggak semudah itu ya teman-teman ya. Maksudnya nggak semudah saya prospek langsung closing, nggak loh. Contoh Hmm. Bu Silvi sendiri, itu Hmm. aku perlu follow up sebulan. Itu ngomong apa kok? Nah, jadi gini, Bu Silvi, aku cerita Bu Silvi ya ini ya. Nah, jadi Bu Silvi itu gini, begitu aku mau ajak ketemuan kan pasti, kan aku prospek kohendronya, suaminya, supaya sama-sama laki kan lebih enak kan kalau ngobrol daripada sama cewek kan nggak enak kan gitu loh. Apalagi saya dengan Bu Silvi juga nggak begitu deket teman-teman. Cuma kenal. Kenapa? Yang ada basic networkingnya Bu Silvi atau gimana? Sebenarnya dua-dua sih, dua-dua networking. Cuman aku lebih nyaman ngobrol sama laki gitu loh. Okay. Nah, daripada sama cewek. Nah, gitu sih. Iya toh. Nah, jadi aku ajak kohendronya, waktu itu langsung kohendronya ini dibilangin sama Bu Silvi, kamu boleh ketemu tapi jangan join ya. Langsung digituin. Pokoknya jangan join karena aku nggak suka jalanin MLM yang diminum. Nanti kalau ada apa-apa, kita bahaya loh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia ragu-ragu untuk menjalani MLM yang diminum seperti kesehatan seperti AFC. Nah, tapi singkat cerita, kohendro mau ketemu, ngobrol-ngobrol, tapi nggak closing lah biasa. Nah, terus aku nggak putus asa, aku tetap follow up dia. Akhirnya waktu itu Niko datang ke Surabaya. Pak Niko datang ke Surabaya, aku ajak lagi tuh kohendro, karena aku nggak ngajak Silvi, aku ajak kohendronya lagi. Nah, waktu itu aku ajak kohendro, ketemu Niko, masih belum join juga. Oh, belum join juga. Belum join juga, padahal GM-nya loh. Iya kan? Nah, belum join juga. Nah, terus akhirnya Ko Budi Darwin datang lagi. Nah, di saat Ko Budi Darwin datang, itu aku undur sama Silvi. Nah, jadi saat itu Silvi ini sebenarnya ya. Sebenarnya kuncian di Silvi, bukan di Hendronya. Nah, yang nentuin join nggak join tuh Silvinya. Ya gitu. Nah, waktu itu Ko Budi Darwin datang, nah mereka kita ngobrol makan, Silvi tanya, "Ko dapat berapa di AFC?" Nah, akhirnya Bu Silvi lihat bonusnya Ko Budi Darwin, waktu itu sih belum begitu besar, teman-teman. Ya, setara dengan samurai lah. Waktu itu ya, tapi belum ada dari samurai. Ya kurang lebih sebulan masih dapat 100 jutaan lah Ko Budi. Nah, tapi itu sudah membuat Silvi tertarik. Nah, akhirnya Silvi join. Gitu. Teman-teman, Silvi yang disebut itu Bu Silvi Bushido kita yang Bushido. ngobrol. Nah, Bushido kita, Bu Silvi sama Pak Hendro. Jadi ada insight lagi nih, kalau misalkan suaminya menolak, masuk juga dari istrinya ya, cobain. Ya. Jadi kalau aku lihat, ternyata itu aku nggak kenal mereka. Jadi ternyata yang pegang kendali itu Silvinya. Gitu loh. Jangan putus asa, berarti coba lagi cara lain. Ini pesan buat kalian juga ya, pentingnya follow up. Karena penolakan itu bukan berarti dia say no, tutup enggak ya. Jadi kita perlu follow up. Mungkin dia butuh apa ya? Butuh lebih diyakinkan lagi lah. Nah, gimana cara follow up yang benar kok? Supaya nggak ngerasa keganggu gitu loh. Gini sih teman-teman ya, ini ya teman-teman. Aku follow up itu biasanya, contoh hari ini aku ketemu dia. Dia belum katakan say yes, tapi masih mikir atau apa ya. Aku biasanya kasih waktu 2-3 hari. Nah, 2-3 hari aku follow up. Nah, kira-kira apa yang gimana kok? Gimana? Ngomong supaya nunggu 2-3 harinya gimana kok? Ngomong pas awal atau gimana? Enggak, kan gini, contoh nih, saya dengan Bu Adit habis ketemu saya prospek, ya kan? Tapi nggak bilang yes. Artinya mungkin saya pikir-pikir dulu lah, apalah kan.
pengenalan macam-macam ya teman-teman. Nah itu saya follow up 2 hari atau 3 hari setelah ketemu. Nanyanya apa kok? Nah aku nanya, gimana kira-kira menurut kamu apa yang perlu, mungkin apa yang perlu kamu tanyakan lagi atau mungkin apa yang kurang jelas, itu sih. Nah supaya aku tahu dia menolaknya atau masih belum yakinnya di mana, gitu loh. Kalau aku udah ngomong no gimana kok? No itu pasti ada alasannya. Kalau aku selalu aku tanya. Dari pertama? Berarti Ya, dari emangnya pertama? gini, kan bisa menolak itu macam-macam. Oh, aku nggak suka MLM, aku nggak suka minum seperti itu, atau apapun lah istilah penolakan kan macam-macam. Aku selalu tanya, kenapa kok kamu menolak? Nah, setelah aku tahu jawabannya, aku akan cari solusinya. Langsung atau Bisa dijedain? jadi langsung. Bisa jadi langsung. Iya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Koko ini udah banyak banget handling objection-nya loh, ngejawabin. Biar yang say no jadi say yes itu loh. Coba, yang mau tanya boleh open mic. Ini udah masuk, ini nih, handling objection nih. Atau enggak mau tanya apa? Bebas teman-teman, kita di sini sama-sama belajar lah gitu loh. Ngobrol-ngobrol ya. Jangan malu. Kok ada satu yang paling keren dari Koko ini, cara approach orang kok. Teman-teman mungkin mau denger ini, cara approach orang itu loh kok. Kok boleh tanya nggak kok? Boleh. Oh, itu ada? Saya Wahyu kok dari ya, squad ya, Juresik. Nah. Saya ini kan juga pengalamannya kurang lebih sama kayak Pak Yanto nih, jadi kurang lebih saya juga pernah gabung di MLM lain. Ya. Nah, sekarang ini dari daftar nama saya mau coba mengajak lagi yang dulunya pernah jadi downline saya dan di asuransi jadi upline saya. Nah, punya kiat-kiat nggak kok kalau mau ngajak teman lama yang memang sudah tahu banget MLM dan sekarang dia aktif di asuransi kok? Nah, jadi gini, ini yang aku jawab yang mana? Ngejak dia supaya bisa balik MLM lagi gitu ya, supaya mau join AFC gitu. Iya betul kok. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, untuk rekrut orang insurance ya, rekrut orang asuransi itu sebenarnya aku sih pakai tips seperti ini sih. Nah, biasanya aku tanya, kamu sudah berapa lama nih di sana? Ya kan, misal nih jabatannya mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, macam-macam ya. Nah, terus aku bertanya lagi, sorry, kalau boleh tahu, income kamu sekarang berapa? Supaya kita tahu berapa sih yang dia dapatkan selama dia fokus di sana. Itu. Nah, atau juga bisa jadi gini, aku tanya gini, contoh gini, kalau aku ingin income 100 juta sebulan, nah kalau di insurance itu aku harus butuh kerja berapa lama? Ya biasanya aku tanya seperti itu sih. Ini kalau ke leader atau ke agent nggak apa. Jadi aku tanya seperti itu. Jadi kalau misal nih aku ingin punya impian atau cita-cita ya, aku ingin kerja asuransi, aku ingin dapat income 100 juta sebulan. Di insurance menurut kamu berapa lama? Nah, dia pasti akan jawab teman-teman. Kalau dia orang tahu sistem ya, orang asuransi ya, bukan agent baru ya. Jadi dia pasti akan jawab secara sistem kurang lebih 4 tahun. Secara sistem ya. Jadi secara sistem kita di asuransi kan ada tingkat-tingkatnya. Nah, kurang lebih 4 tahun baru bisa kita dapat 100 juta sebulan, itu dengan catatan prestasi. Nah, sedangkan di AFC teman-teman, kita ingin dapat 100 juta sebulan. Di AFC sudah banyak contohnya yang mungkin cuma 3 bulan, 6 bulan, nggak sampai 100, nggak sampai setahun, angka 100 juta sebulan itu bisa dapat. Gitu loh. Nah, itu yang kita bukan adu ya, cuman aku selalu buka mindset sih gitu loh. Jadi bahwa kalau aku lebih baik aku cari yang cepat daripada yang lama gitu loh. Karena kalau kita bilang biasanya di asuransi, dia pasti menyerang MLM tuh gini. MLM ini nggak bisa long term, itu yang pasti diserang. Biasanya seperti itu. Iya kan? Kalau asuransi ini bisnis long term. Nah, biasanya kan seperti itu teman-teman ya. Betul ya? Iya, betul kok.
Ya, biasanya itu sih yang diserang sama orang insurance kalau ketemu orang MLM. Nah, aku tanya, ya itu tadi aku tanya balik. Nah, kamu di sana udah kerja berapa tahun? Contoh nih, saya punya rekrut yang termasuk jenderal saya juga ya, Pak Bobi di Surabaya itu sudah 15 tahun di insurance dan top apa ya dia, pokoknya di kantornya itu termasuk top lah. Nah, dia prestasi, dia setiap tahun naik peringkat. Nah, aku tanya, kamu di sana 15 tahun, dia bilang kan 15 tahun. Top income berapa? 150 juta. Itu pun perlu waktu kurang lebih 5-6 tahun, dia bilang. Padahal dia top loh. Jadi setiap tahun prestasi, ada trip apa dapat gitu. Dia bilang 150 juta. Itu topnya dia. Jadi top itu kan bisa turun lagi gitu loh. Topnya 150 juta. Lah aku tantang waktu itu. Waktu itu aku tantang. Aku bilang, Bob, kalau kamu jalanin AFC, aku yakin dalam 3 bulan aja, asal kamu mau fokus, pasti kamu dapat 50 juta sebulan. Aku tenang gitu. Nah, kalau sampai kamu coba di sini 3 bulan nggak sampai 50 juta sebulan, kamu tinggalin bisnis AFC, kamu nggak usah percaya sama aku lagi. Tapi aku minta fokus loh ya, jangan kamu sambi sama asuransi. Kamu fokus sediakan waktu di AFC 3 bulan. Kamu coba bisnis ini. Nah, waktu itu dia coba teman-teman 3 bulan, dia punya income 100 juta sebulan. Dalam waktu 3 bulan dia sudah punya 100 juta sebulan. Akhirnya asuransinya ditinggal teman-teman. Padahal dia sudah topnya loh. Omset terbesar kantornya itu dari dia. Jadi itu sih aku macam-macam teman-teman. Jadi untuk ketemu orang tuh macam-macam caranya. Jadi aku bisa pakai kekuatan orang ketiga ya, seperti kayak Silvi itu aku pakai Kobudi, pakai Pak Niko gitu. Nah, untuk temanku ini aku pakai cara seperti itu. Jadi aku berikan dia semangat gitu loh, bahwa kamu pasti bisa di sini. Gitu loh. Dan ternyata memang bisa karena di AFC itu kan terbukti gitu loh teman-teman. Angka 50 juta, 100 juta itu bukan hal yang besar gitu loh. Banyak kok yang dapat. Gitu sih. Padahal waktu itu income-ku sendiri masih 20 juta teman-teman. Iya. Berarti yang penting apa itu kok PD-nya ya kok? Waktu itu, nah itu makanya itu. Jadi teman-teman ya, waktu prospecting itu sebenarnya yang nomor 1 adalah kita harus yakin dulu sama bisnis ini. Itu yang kita tularkan sebenarnya ke prospek kita. Kalau kita sendiri nggak yakin, pasti ditolak. Nah itu sih. Gimana meningkatin PD itu kok? Kopi. Nah jadi gini, teman-teman, kalau ningkatin PD ya, jujur kalian harus cari why-nya dulu sih sebenarnya. Kalian ini apa sih yang ingin, kenapa sih kalian milih AFC gitu loh? Kenapa harus AFC-nya itu harus jelas banget? Nah supaya ketika kita cerita itu calon prospek kita itu bisa nangkep aura kita kalau kita yakin gitu. Tapi kalau kita sendiri waduh udah pasti susah closing. Kok temuin why itu gimana kok? Kalau buat teman-teman yang baru itu kan sekiranya gini. Nah, teman-teman gini ya, teman-teman ya. Temuin why itu gini gampang. Kenapa sih kalian milih AFC itu aja sih? Coba kalau ada yang coba-coba gimana kok? Kenapa? Kalau ada yang coba-coba tak jamin nggak mungkin sukses sih. Oh, nggak mungkin sukses yang coba-coba ya? Sukses. Karena bisnis ini bukan bisnis coba-coba. Oke. Iya kan, seperti saya juga. Jadi saya di AFC saya bukan coba-coba. Saya memang benar-benar nggak ada pilihan lain, saya harus sukses di AFC itu. Kenapa? Kalau saya nggak jalan AFC, ya itu tadi saya lihat di belakang sudah debt collector lagi. Iya kan? Mau nggak mau aku harus ketemu orang, aku harus prospecting, aku harus closing. Itu setiap hari yang aku pikirkan. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu ya, enaknya tahunya sekarang nih, oh KOK udah Bushido, income-nya banyak, ratusan juta, dapat 3,5 M, tahunya kan gitu. Nah, tapi di awal teman-teman, saya itu sempat pergi jam 8, pulang bisa jam 12 malam, jam 1 malam. Hampir setiap hari. Tabletop kok?
Ya pokoknya ketemu orang. Waktu itu kan belum pandemi ya, masih Ya, belum. bisa offline, ngobrol dari kafe ke kafe itu bisa sampai jam 1 malam datang sampai rumah. Tapi itu saya bangun kurang lebih di tahun 2019 aja sih. Setahun kurang lebih ya. Tahun lah. Worth lah dengan income sekarang 1 tahun Ya, kerja jadi- mati-matian. Jadi gini teman-teman ya, tahun pertama itu tahun pondasi. Kita bangun pondasi kita. Nah, semakin kuat pondasi kalian di tahun kedua dan ketiga itu jauh lebih cepat. Ya kan, contoh saya join tahun 2019 bulan 3. Nah, penutupan rank kan bulan 9. Nah, sedangkan rank keluar itu bulan 5, teman-teman. Baru ada rank itu kalau nggak salah bulan 5. Jadi dalam bulan 5 sampai 9 saya capai rank samurai. Nah, tahun 2020 saya capai rank situ. 2021 juga situ lagi. Jadi itu pentingnya pondasi di awal. Teman-teman. Jadi kenapa saya pilih marketing? Kenapa saya pilih orang MLM, orang insurance? Karena mereka sudah punya mental bagus. Biasanya kan seperti itu. Udah biasa dengan namanya penolakan. Nah, terus mereka punya database. Pelanggannya, nasabahnya, itu mereka punya. Nah, jadi mereka nggak kebingungan prospek. Tinggal kita arahin mereka gitu loh. Itu aja sih. Setuju kok. Kalau ada yang Setuju nanya, banget. biar konsisten nggak lupa why, gimana kok caranya? Nah, biar nggak lupa why ya teman-teman. Satu, kalian harus punya impian yang kuat. Impian tuh kalau bisa jangan cuma materi ya kayak mobil, rumah, jangan. Kalau bisa impian tuh keluarga. Nah, itu lebih kuat. Ya kan, kalau mobil udahlah nggak bisa beli Mercy, dapatnya Avanza ya udah lah kayak gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalau keluarga itu teman-teman nggak bisa. Teman-teman harus berjuang benar-benar kalau namanya keluarga itu sih. Nah, yang kedua ciptakan ketakutan. Kalau kalian sampai gagal, kalian akan melihat. Contoh ya, kalau saya sampai gagal, saya akan kembali gembel seperti kapan hari. Nah, saya nggak mau jadi gembel lagi, itu sih. Makanya ketika saya mulai males, saya mulai down, saya berusaha bangkitkan lagi semangat untuk mengingat yang gembel kapan hari itu. Sorry ya teman-teman, aku agak ceplos-ceplos ya kalau ngomong, aku nggak bisa atur kata-kata yang enak gitu loh. Nggak apa-apa ya. Enak kok. Nggak apa-apa kok. Saya juga dari Malang kok. Ya soalnya Alun, kita Surabaya ngomong nggak bisa apa ya, kalau orang Jakarta kan masih bagus yang ngomong. Kalau kita orang Surabaya ini agak kasar gitu loh. Ya, kopi. Kok kalau alasan nggak ada modal gimana kata Beta? Nah sebenarnya gini teman-teman, kembali lagi saya pun di awal kan saya tadi cerita saya nggak ada modal. Buat makan sehari-hari aja udah bingung, apalagi join MLM. Ya kan? Nah, jadi kembali lagi semua itu tergantung kita kok. Kita mau usaha nggak? Nah, banyak sekali aku lihat gini, bilang nggak ada modal, bisa ambil motor baru. Nah, itu berarti kan bukan nggak ada modal, nggak mau keluar modal gitu loh. Karena belum sentuh hot button-nya itu kali kok ya, belum on-in kenapa mereka harus gabung gitu. Nah, contoh saya sendiri, terus seperti Pak Udin ya, yang supir taksi, dia sampai gadein kalung atau perhiasan lah pokoknya istrinya untuk join di AFC. Banyak sekali saya melihat orang-orang susah kok, tapi mereka bisa sukses, yaitu tadi dari Bapak kemauan. Kemauan ya kok, benar. Kok ada pertanyaan, cara ngundang calon prospek bila tertarik untuk datang table talk, apa yang harus kita bicarakan pas ngobrol di awal? Terus apa yang kita tawarkan waktu table talk itu yang paling efektifnya? Nah, jadi gini teman-teman ya, ngundang table talk itu yang paling efektif adalah kita edifikasi pembicaranya. Ya kan, contoh nih, contoh misalkan saya belum apa-apa, nah saya undang Bu Silvi, ya kan? Ini loh upline buku Budi Darwin, income yang paling besar di AFC, datang lah seperti itu. Supaya apa? Dia tertarik untuk datang. Sebelum atau sebelum ya? Iya. Nah, jadi supaya apa? Nah, iya makanya. Ngundang Acit sebelum berarti kan, sebelum ke table talk-nya kan? Sebelum, namanya ngundang kan belum datang kan berarti. Ceritain tentang Bu Silvi itu. Ya, jadi misalkan Bu Silvi nanti datang nggak?
Datang akhirnya. Oh datang, berarti kita jual upline dulu ya, bawa bareng-bareng ya. Nah, jadi kita jual pembicaranya dulu, Mhm. semenarik mungkin. Terus yang ditawarin apa? Nah, biasanya kalau yang datang pembicara pasti yang kita ngomong kan, aku tahu nih, Bu Silvi lagi butuh duit waktu itu, jujur ya. Bu Silvi ya udah aku ceritain tentang income. Karena dan produk dia nggak mau minum kok waktu itu. Oh masuk ke Kohendro itu produk? Loh, waktu ke Kohendro, aku tawarin bisnis juga. Cuman kan sudah diwanti-wanti sama Oh Silvi. iya. Nah, jangan sampai join karena itu MLM diminum, MLM kesehatan. Gitu. Makanya mental. Nah, tapi begitu tahu income-nya Ko Budi, akhirnya join. Tapi kan kalau kita dari awal udah ngomong-ngomong income gitu kan orang juga langsung nembak biasanya. Wah, Nembak gimana? disuruh beli lah, apalah gitu kan, makanya nggak Jadi mau gini. ngomong. Jadi waktu itu Ko Budi cuma sharing, dia dapatnya berapa-berapa. Nah, yang nentuin dia join nggak join kan dia sendiri. Aku nggak nembak dia suruh join apa-apa enggak. Justru waktu itu tambah si Bu Silvi join langsung 3 titik. Join langsung 3 titik, rugi semua sih. Tapi dia juga lagi kesulitan ekonomi juga, atau dia gesek pakai kartu kredit. Tapi puji Tuhan, dalam sebulan dia dapat 30 juta loh. Terus pas table talk-nya ngomong apa tuh kalau misalkan sama orang lain gitu, secara umum? Jadi gini ya teman-teman ya, aku selalu gali dulu need-nya dia. Setiap kali aku bertemu dengan orang ya, siapapun, aku selalu bukan langsung presentasi AFC adalah perusahaan farmasi bla 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 bla, dari perusahaan sampai marketing plan, itu enggak. Lu beneran. Kadang saya nggak presentasi sama sekali. Jadi saya nggak presentasi sama sekali. Jadi begitu ketemu kita ngobrol biasa teman-teman. Bahkan saya nggak bawa box, saya nggak bawa buku presentasi yang merah itu, saya nggak bawa laptop, nggak bawa tablet. Jadi benar-benar kita ngobrol santai. Tapi closingnya justru itu yang tinggi. Oh. Nah biasanya sih teman-teman kan salahnya gini. Begitu ketemu udah langsung ada kotaknya, Subarashi, Utsukushi taruh meja, bener nggak? Bener nggak? Biasanya kan seperti itu. Ya. Nah, jujur kalau kita yang diundang, kita udah seperti itu. Waduh, aku suruh beli apa nih? Kasihan gitu, bener ya? Betul. Udah nyaman nggak? Nggak nyaman, teman-teman. Iya kan? Udah pasti nggak nyaman. Waduh, aku udah ternyata dijebak di sini gitu loh. Aku disuruh beli ini, bener kan? Nah, makanya jujur aku nggak pernah bawa produk. Mungkin aku bawa, tapi aku taruh mobil ya. Tapi aku nggak taruh meja. Gitu. Terus aku nggak bawa buku presentasi, aku nggak bawa laptop atau apa yang untuk presentasi lah. Karena aku benar-benar ingin tahu dia tuh need-nya apa. Apa sih yang dia butuhkan? Itu loh sebetulnya, itu yang paling penting. Setelah kita tahu need-nya, dan orang need mau, udahlah teman-teman mau disuruh lihat presentasi 5 kali sehari, dia mau. Ya kan, setelah kita tahu need-nya. Tapi kalau kita belum tahu need-nya, tiba-tiba kita suruh dia belajar presentasi, nggak mungkin mau. Gitu. Oke. Sebentar. Ayo yang lain nih, masa nggak ada yang tanya? Ada ini bagaimana cara kita menawarkan ke teman-teman lama yang kita mungkin nggak tahu latar belakang mereka saat ini. Kalau alasannya lagi bisnis kafe, baru rintis nanti deh. Gimana tuh? Jadi kan udah lama kita nggak tahu latar belakangnya gitu kok. Lagi ngapain? Oh, terus kita taunya dia lagi rintis usaha baru lah. Lagi gitu ya. Baru. Jadi nanti. Nah, kembali lagi aku selalu bertanya teman-teman. Jangan langsung presentasi. Jangan langsung jelasin AFC. Aku tanya, waduh, kamu buka gini usaha apa? Modal berapa ya? Nah, kayak gitu-gitu loh, teman-teman. Waduh, pasti modalnya lumayan nih, ya kan, entah itu franchise atau apa ya. Nah, itu aku selalu tanya. Terus, waduh, kira-kira bisa BIP kapan ya? Nah, gitu loh. Iya kan? Biasanya kan jadi kita nanya bisnis dia ya, kok. Kenapa? Jadi yang kita tanyain bisnisnya dia yang lagi dia jalanin baru ini gitu kan. Kira-kira untungnya berapa nih? Waduh, gini-gini gitu. Kadang puji-puji dia juga sih.
gitu. Mm. Tapi kenyataannya teman-teman namanya bisnis franchise bisa kembali setahun balik modal aja udah bagus. Apalagi bisnis di saat pandemi seperti ini, resikonya besar. Iya, betul. Iya kan? Nah, Ngehubungin dari sama AFC gimana? kenapa? Ngehubungin sama AFC-nya. Nah, setelah ini, makanya kita tanya dulu. Mm. Kita tanya dia keluar modal berapa, Mm. balik modalnya kira-kira kapan, ya toh. Terus resiko-resikonya juga gimana. Nah, setelah dia omongin semua, Mm. terus kita mungkin tanya kebutuhan dia apa aja, anak berapa, udah Mm. sekolah SMA atau SD atau gimana kan, supaya kita Mm. tahu pengeluaran dia besar enggak. Oh, oke. Nah, terus biasanya kalau sudah ketemu nih, misalkan, oh ternyata dia masih ada nih uang, ya kan? Nah, ya udah tawarin aja nggak apa-apa. Langsung aja gitu. Ya, ya nggak usah langsung, nanti kalau datang lagi ngobrol lagi kita tawarin. Oh, Jadi next teman-teman time gini, ya gitu. apalagi kita udah lama nggak ketemu ya, jangan langsung tawarin. Mm. Nah itu Mm. kesalahan juga gitu. Udah 5 tahun, 3 tahun nggak ketemu, telepon tiba-tiba langsung AFC adalah perusahaan. Aduh, di blok teman-teman. Langsung tetot ya. Nah itu kan kesalahan kita, bener nggak? Iya, benar. Jadi begitu new member join, semangat 45, ilmunya ngawur. Akhirnya ditolak, udah down. Mm. Ya, jadi teman-teman sebisa mungkin tahan ya, supaya kita jangan langsung prospek. Buat mereka nyaman sama kita dulu lah. Mm. Mm. Nah, Berarti mungkin sengaja datang lagi berapa kali bolak-balik gitu kok ya? itu tergantung ke kondisi teman-teman. Jadi misal nih aku ketemu tadi udah tahu nih jawabannya gini-gini. Oke, wah enak ya kopi kamu misalkan kayak gitu ya, bla bla bla. Oh kapan-kapan aku boleh ya main sini lagi aja temen, nah kayak gitu kan dia suka. Iya, iya Nah benar. setelah dia nyaman barulah kita mungkin masukin pelan-pelan gitu. Oke. Jadi buat kedekatan dulu dan gali kebutuhan. Nah ini kayak NDO nih jadinya. Mumpung kok. Kok saya ada member agen asuransi dan sudah leader, tapi sampai saat ini belum tertarik jalankan bisnis karena merasa bertanggung jawab dengan tim yang ada di asuransi. Ada tips nggak kok biar bisa diketik-ketik keinginannya untuk Ya bisnis? jadi gini, artinya dia leader ya. Ini kita ngomong kan leader ya. Artinya dia pasti punya gerbong, dia punya pasukan. Nah untuk mendapatkan leader ini nggak gampang teman-teman. Kembali lagi, selama kita nggak tahu dia need-nya, itu susah. Teman-teman harus cari dulu need-nya apa. Nah, kalau dia lagi zona nyaman di sana, lagi enjoy, lagi falling in love di perusahaannya dia, susah. Ya contoh lah, misal nih, seperti saya udah Busido di AFC mau tawarin bisnis lain, males lah. Iya. Iya kan, kayak gitu lah. Nah, jadi kalau kita sudah masih enjoy, itu susah teman-teman. Tapi kembali lagi, nggak ada salahnya kita tanya, kamu udah berapa lama? Gimana asuransi, enak nggak? Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, tapi kalau dia bilang, berarti udah pernah ditawari ya, sehingga dia menolak karena dia ada tanggung jawab. Iya. Artinya kan udah ditawari tadi kasusnya, ya kan? Nah, kalau saya tanya gini, kira-kira nih menurut kamu sendiri, jawab dengan jujur ya, namanya kita teman kan, jawab dengan jujur. Kira-kira menurut kamu selama kamu di insurance, impianmu tercapai nggak? Nah, kayak gitu. Kalau bilang tercapai, ya udah berarti dia nyaman, nggak usah terusin, nggak usah jadi dapat. Nggak usah terusin ya. Nah, itu sih. Jadi kira-kira impianmu tercapai nggak? Atau mungkin ada impian yang belum tercapai nggak? Nah, kayak gitu-gitu. Karena jujur ya, teman-teman, insurance susah. Loh, jujur semakin lama dia semakin bosan, Pak. Dia semakin titik jenuh. Tanya deh sama orang insurance yang sudah 15 tahun, itu pasti dia ada titik jenuh. Berarti insurance itu nggak ada berhentinya dong ya kerjanya ya? Nah, sebenarnya itu tadi, dia nggak ada passive income. Dia harus aktif income terus. Oh gitu. Dia harus jualan. Karena di insurance kan untuk maintenance dia harus ada selling pribadi gitu loh. Oh. Nah, karena yang cuma 2 tahun itu ya kok ya? 2 tahun terus nol lagi, bukan? Orang dibayarnya 2 tahun. Iya. Tahun ketiga nggak dibayar, makanya dia harus kerja lagi. Oh, oke. Gitu.
bagaimana merespon calon prospekan yang beralasan nggak bisa jalanin 2 usaha sekaligus, harus fokus dengan satu saja dan saat ini satu saja masih menjadi sumber utama penghasilannya. Ya, jadi ini teman-teman jangan langsung kontra ya sama mereka ya. Jadi iyain aja dulu. Wah, aku nggak bisa nih fokus 2 usaha, aku fokus 1. Loh, betul gitu. Betul. Loh, aku setuju, kamu harus fokus 1 itu setuju. Tapi kembali lagi, bisa nggak mengantar ke impianmu itu loh. Ya kan sama seperti inilah. Kita naik kuda, ya kan, untuk menuju misalkan dari Surabaya ke Malang kayak gitu ya. Nah, kita naik kuda. Nah, kalau kuda ini udah tua, kamu tambah pukulin, nggak sampai Malang, kudanya bisa mati loh. Nah, kan lebih baik kita cari kuda yang muda supaya dia punya tenaga lebih besar, supaya lebih cepat kamu mencapai impian. Itu sih. Ya betul Terus juga, gitu jadi kan, posisiin diri kita sevibrasi dulu ya gitu. betul. Iya. Gitu. Jangan langsung ditolak atau nggak bisa, FC the best, nggak bisa. Betul. Banyak banget kok pertanyaannya. Wah, nggak apa-apa, banyak bertanya supaya sukses. Bisa sampai jam 11 nih kok. Ini kena overtime tuh ya. Kok besok saya mau presentasi ke 5 orang pebisnis yang cari peluang usaha, tapi mereka tidak pernah MLM. Ada nggak tips cara biar bisa menarik dan biar bisa closing? Barangkali bisa share cara Ko Eka kalau ada di posisi saya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara bisnis sama pembisnis itu lebih enak, teman-teman. Betul kan? Kalau kita bicara bisnis sama orang yang punya bisnis itu lebih gampang nyambungnya. Contoh, aku biasanya gini, ketemu sama pembisnis. Aku tanya biasanya ya, Ko, Pak, atau C, atau Bu ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan saya ingin punya penghasilan 100 juta sebulan, aku kan orang usaha, orang dagang nih. Kira-kira modalnya harus keluar berapa kok? Nah, dia pasti jawab, kan? Kira-kira berapa teman-teman? 1 miliar. Nah, 1 miliar, oke. 1 miliar ya, oke. Pertanyaannya, banyak nggak kok teman kita yang punya modal 1 M? Banyak nggak? Nggak banyak loh. Nggak banyak. Kedua, resikonya kok. Ya kan? Buka usaha, punya modal nih 1 M. Bukain toko. Beneran mau? Resikonya besar loh, apalagi zaman sekarang. Ya kan? Pandemi. Ya kan? Balik modalnya kapan juga? Paling cepat kan berarti setahun. Modal 1 M dapat 100 juta berarti kan setahun. 10 bulan lah. Paling cepat dengan catatan tokonya buka langsung rame. Tapi nggak mungkin ada toko seperti itu. Buka pasti sepi dulu, cari pelanggan dulu, lama-lama mungkin baru 2 tahun, baru 3 tahun baru rame. Ya kan? Bener nggak? Nah, kok kalau misal nih ada bisnis dapatnya sama kok. Cepet Teo 1 juta. Tapi modalnya cuma 20 juta. Kira-kira milih yang mana kok? Modal 1 M apa 20 juta? 20 juta. Iya, dia jawab sendiri. Betul kan kok? Terus resikonya kok, 1 M sama 20 juta, lebih resiko mana kok? 1 M. Nah, iya. Bisnis apa itu? Nah, itu dia udah kepo. Nah, selanjutnya terserah Anda. Kalau langsung ditembak, MLM ya? Loh, sekarang aku tanya, memangnya kenapa kok kalau MLM? Kan cari-cari orang. Lah sama, lah kok buka toko cari apa? Cari setan. Tapi kan saya nggak bisa ngomong. Loh, di sini kan nggak perlu ngomong kok. Semua ada sistem yang membantu kita kok. Terus gimana caranya dong? Nah, itu nanti aku 100 sharing juta? kok. Nanti kalau kamu sudah join, pasti aku kasih caranya kok. Gitu. Join dulu kok. Jadi nggak boleh ke spill ya? Hah? Jadi nggak boleh ke spill apa-apanya nggak boleh ke spill gitu ya? Nah, makanya kita harus yakin teman-teman. Tapi ini kondisinya kan udah ketemu nih, udah ketemu tatap muka nih sama 5 orang ini si pebisnis.
mereka udah oke, udah ngomong kayak tadi, kita harus jelasin konsep dong atau gimana? Konsep. Jadi gini, Bukan presentasi AFC adalah apa-apa gitu, bukan bukan, berarti ya? Nggak perlu saya produk nggak apa pernah segala macam presentasi juga nggak perlu? teman-teman. Nggak perlu. Nah, Orang jadi tahunya gimana gini kok? loh, saya keluar berapa, saya dapat berapa. Benar nggak orang bisnis? Heeh, Ya udah, engkau keluar nih 20 juta. heeh. Untuk dapat cepet, Tio. Caranya seperti ini kok. Cari orang seperti ini, seperti itu. Gitu Kak, kau Budi Darwin yang ngajarin. Gitu kan. Jadi cuma sebentar aja ngomongin sampai apa namanya? Emang kenapa kalau MLM terus Nah, yang penting 100 juta itu kan? betul. Terus Iya kan? habis itu Sekarang gini loh. Sekarang gini lah. Ayo jawab jujur. Andai kata aku buka peluang usaha, teman-teman ya. Pasang iklan lah di koran. Dicari tukang sapu. Tukang sapu gaji 100 juta. Banyak nggak yang daftar? banyak. Nah iya. Padahal tukang sapu loh. Mending mana sama MLM. Keren. Terus caranya gimana? Kalau saya mau bisnis sama kamu, caranya gimana? Nah, caranya gini. Yang pertama, kamu harus pasti keluar modal kok. Betul kan? 20 juta. Ya kan? Terus kamu dapat produk 12 biji. Betul kan? Nah, tapi produk jangan dijual kok. Terus produknya apa? Kamu minum sekeluarga habis. Ya. Nah, terus yang penting kan caranya gimana dapat 100 juta nih kok. Iya. Nah, segera temuin 10 orang temenmu yang punya modal 20 juta. Banyak nggak kok? Pasti dia bilang apa? Banyak. Ya udah. Aku cuma butuh 10 kok. Jadi 10 itu ajak ke kamu toh? Loh iya kan ke dia kan? Iya kan? Nah, jadi bukan saya yang ngomong kan? Bukan, dia yang ngajak. Kita yang bantu jelasin kan gitu. Anggaplah 10 misalkan join, dia balik modal nggak? Balik. Balik. 10 diamond berarti 3,3 kali 10. Lebih 33 juta. 33 juta belum pairing. Belum pairing. Pokoknya besok berhenti nggak ngejak lagi temennya. Ngejar lagi. Iya. Jadi nggak usah tuh ya, berarti kita cerita nanti produknya apa gitu. Pokoknya produknya farmasi Jepang punya gitu. Nggak usah juga. Produk pokoknya ini produknya Jepang, nggak mungkin kamu keracunan, udah kamu minum kamu sehat sekeluarga beres. Oke. Beta ya, nggak usah bahas produk, nggak usah bahas perusahaan. Pokoknya cuma ngajak tentang bisnis tadi. Begitu dia tanya mau gimana cara joinnya, ya siapin dulu modalnya gitu ya kok ya. Siapin dulu modalnya ada, nanti kalau udah masuk ke sistem kita siap bimbing. Bawa 10 temennya. Nah, gampang kan? Gampang kok. Nah, siap praktekin ya. Teman-teman siap praktekin. Nah, lebih gampang mana sama belajar presentasi? Hah? Lebih gampang inilah kok. Nah, iya. Berarti presentasinya nanti kalau mereka sudah jadi member. Presentasinya mereka kalau sudah dapat duit, udah suruh dengerin NDO-nya Pak Niko beres. Oke. Iya kan? Atau ikutin NDO Zoom hari Rabu. Beres. Kayaknya ikut satu doang yang gold juga mereka mau kok ya, dengerin pasti. Orang 3,3 juta. Nah, iya kan? Beneran udah dapat 3,3, dapat konnichiwa, udahlah besok pasti dia kerja. Iya. Nah, itu. Oke. Kok berarti langsung tembak? Kok berarti langsung tembak ke paket yang paling gede ya kok? Namanya orang bisnis pasti paling gede lah. Mereka tahu modal 20 juta, bro. Oke, siap. 20 juta loh, mereka tahu loh. Iya. Justru kalau teman-teman bilang 3,3 dapat ratusan juta, mereka nggak apa ya? Nggak Secara percaya. otak mereka tuh nggak percaya. Nggak mungkin ya kok ya. Nah, itu loh, secara otak dagang mereka nggak percaya gitu loh. Kenapa nggak ditawarin langsung 28 juta aja kok 3 titik kok? Nah, kalau bisa 28 atau 60 juta sekalian 3 diamond. Wih, merinding. Belum pernah gol kok 3 diamond kok. Lah, itu harus belajar. Aduh, kalau diamond sama ruby udah. Gimana, Bet? Kok tapi yang besok mau ditemuin itu bisa dibilang belum kenal gitu kok. Nah, kira-kira kalau kayak gitu perlu beberapa kali di follow up kayak gitu atau bisa langsung ini tembak di tempat gitu. Nah, itu tergantung kondisi ya, teman-teman ya. Jadi, yang penting pesan saya buat mereka nyaman dulu.
Kalau Satu mereka udah masih belum kenal kan? nyaman, janganlah. Jangan langsung tembak. Oh, berarti kan ini dari kelima itu kan cuman kenal satu nih, dari 5 Nah, orang itu satu cuman dulu kenal aja satu. yang di closing. Oh, Biar dia ya yang Hah? tadinya itu kan memang saya tuh yang satu ya. Saya tuh udah PDKT lah, PDKT dengan yang satu nih. Karena udah tahu profilnya lah. Nah, kemudian kata beliau ini, wah sekalian aja yuk ketemu sama teman-teman gitu. Oh, Soalnya jangan mau. oh gitu. Jangan Soalnya mau. saya lagi ada rencana mau ketemu sama teman-teman gitu. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau saya lebih baik ketemu satu orang itu dulu daripada saya harus ketemu 5 orang yang 4-nya nggak kenal. Karena bisa jadi dia sudah tertarik yang satu orang, tapi gara-gara temannya mempengaruhi dia, bisa jadi dia nggak closing. Jadi mungkin diduluin aja beberapa jam Lebih baik sebelumnya closing gitu ya? satu dulu itu. Nah, dari dia closing kan dia udah keluar modal tuh. Mau nggak mau kan dia berusaha secara otak manusia dia pasti ingin kembali modal kan. Secara logika kan begitu. Iya. Jadi kalau Oh aku sih gitu. biasanya aku hindari ketemu dengan banyak orang untuk prospek. Nah itu tadi pasti ada toksiknya, gitu. Pasti ada racunnya yang mempengaruhi. Belum tentu semuanya oke gitu ya? Belum tentu semuanya oke. Betul. Kalau jadi kan kemarin tuh sebenarnya udah mau janjian nih hari Senin, mau janjian, kemudian nggak jadi. Nah, yaitu beliaunya tuh bilang udah hari Rabu aja sekalian ketemu sama teman-teman gitu. Nah, tadi sih saya udah mengiyakan gitu, mengaminkan, oh iya oke nanti kita ketemu di mana gitu udah. Nah, berarti kalau kayak gini kondisinya ditunda dulu atau saya ajak dulu ketemu yang satu tadi? Dimajuin aja dulu. Misalnya janjiannya jam 3. Ya udah jam 1 kalau bisa ketemu dulu. Yang sama yang satu tadi. Iya, betul. Oh, dan harus memastikan closing berarti. Baru kalau dia closing baru saya ikut gitu ke teman-temannya atau gimana? Kalau bisa sih gitu ya, teman-teman. Karena gini loh, kalau dia belum closing, nanti misal nih, ada salah satu temennya bilang gini, oh saya sudah join, oh FC itu susah, akhirnya dia nggak jadi join loh. Ya, biasanya kan gitu, dia kan pasti ada, oh ini apalah pasti ada lah seperti itu. Oh ini saudaraku udah join ini, susah cari orang ini, aduh gini, kayak gitu. Akhirnya dia jadi ragu-ragu teman-teman. Gitu. Apalagi kita masih baru ya, kita masih belum begitu expert, kita belum bisa nunjukin income, lebih baik jangan dah. Gitu. Karena nanti teman-teman yang kalah, kita yang kalah, posisi yang kalah. Kecuali mungkin kita sudah posisi debut, Shogun atau yang punya income ya 100 juta ke atas itu masih oke lah. Tapi kalau baru teman-teman pasti kalah, biasanya gitu. Oh, oke. Berarti lebih baik gitu ya, Ko ya. Ketemu aja dulu sama yang satu ini. Ketemu dulu sama yang sih satu. Lebih baik gitu. Saran lebih baik gitu. Ketemu dulu sama yang satu, ceritain dulu. Pastikan kalau misalnya dia closing, berarti acaranya jadi gitu. Jadi apa maksudnya kalau ketemu dengan misalkan teman-temannya jadi. dia belum closing, lebih baik ngobrol santai aja lah. Ngobrol santai aja, jangan terlalu kesannya presentasi. Oke, siap. Ya, makasih Ko. Ya, oke, siap. Ya, kok ada pertanyaan gini. Biasa kalau ngajakin calon prospek untuk sekedar ngobrol gali needs-nya mereka, gimana cara ngajaknya? Karena biasanya orang udah curiga kalau tiba-tiba ngajakin ketemu. Apalagi yang udah jarang ngontak, baru nge-WA aja mereka udah feeling, wah mau diajak apa nih gue? Apalagi kalau mereka tahu kita suka posting-posting AFC di medsos. Nah, jadi gini teman-teman ya, kembali lagi jangan langsung prospek, jangan langsung presentasi. Tuh nih, kita pasti kan nge-WA mungkin teman SMA, teman kuliah, atau mungkin teman gereja atau apa. Nah, dan biasanya kita jarang ngajak mereka keluar kan gitu loh. Nah, tiba-tiba kita ngajak keluar, ya kan. Nah, makanya kalau bisa pertemuan pertama itu jangan langsung presentasi.
Ya ngobrol santai lah. Gimana kabarmu? Anakmu berapa? Ya kayak gitu-gitu. Itu kan pertanyaan yang wajar ya. Ya kan? Yang wajar. Dan jangan pada hari itu juga kalian prospek. Meskipun dia udah pancing-mancing. Mancing-mancing. Ya. Tahan badan. Tahan, makanya emosi. tetap tahan. Nah, tapi kok itu tadi keluarnya supaya mereka nggak curiga duluan gitu kan. Kita memang udah meyakinkan nih kita nggak bakal prospek, kita mau ngajak keluar, tapi kan udah lama nih nggak pernah ngobrol. Ya nggak apa-apa, ngajak beberapa orang, jangan berdua. Oh, jangan berdua ya, ramean ya. Misalkan kalau dia curiga Kita berdua berempat. nih, ya aja siapa lagi lah teman kita kayak gitu. Semakin banyak kita nganu kan lumayan nih, bisa langsung closing 4 orang kan. Nah gitu loh. Siapa ya temenmu yang teman kita kapan hari siapa ya lah kayak gitu loh. Iya kan? Kamu punya kontaknya nggak? Ayo coba di telepon aja ngobrol bareng. Jangan satu-satu berarti ya. Hah? Jangan satu-satu ya kalau misalkan awal-awal ya. Kan Iya, cuma kalau ngobrol gitu ya, cuman Nah, kesannya kan kita memang lama nggak ketemu. Kita ketemu supaya apa? Gali kedekatan, terus gali kebutuhan. Itu loh tugas kita kan cuma 2 itu. Jangan presentasi. Nah ini nih kok godaannya terlalu tinggi kok untuk langsung presentasi. Nah, itu biasanya teman-teman gitu. Hemat waktu, ya tahu begitu ketemu langsung buka buku. Weh, itu buku ini bisnis bagus dari Jepang. Waduh. Oke. Lalu masih ada di atas. Kok saya pernah prospek teman dan udah tahu need-nya. Dia lagi kesulitan ekonomi, tapi begitu tahu MLM dia langsung nolak, nggak pengen join. Padahal lagi kesulitan tuh kok. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kita tahu nih dia lagi butuhnya uang kan. Nah, tapi kita nggak tahu kenapa kok dia menolak kalau itu MLM. Kalau aku selalu tanya, kenapa kok MLM kamu nggak mau? Nah, itu kan boleh kan kita bertanya seperti itu. Mungkin dia pernah trauma dengan MLM sebelumnya. Atau mungkin pernah saudaranya atau kakaknya yang sudah pernah gagal di MLM. Nah, gitu-gitulah. Atau mungkin dia pernah ikut mungkin money game tapi dianggap itu MLM. Nah, kayak gitu teman-teman. Kan banyak, iya kan? Gitu loh. Iya, betul. Cari tahu dulu, kenapa kok dia nggak mau MLM. Kok kebanyakan orang-orang malas ikut MLM karena harus menawarkan produk dan ajak orang untuk bergabung. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, kan aku tadi bilang siapa yang suruh jualan? Siapa yang suruh nawarin produk? Betul kan? Nggak ada yang suruh jualan ya kok ya? Nah, iya nawarin kan? Bisnis ya? Nawarin bisnis. Produk nawarin dipakai bisnis sendiri. Nah, iya kan? Artinya di sini kita bukan cari orang, teman-teman. Tapi kita di sini bantu orang. Bantu orang. Mindset kita yang penting. Nah, kalau saya jujur mindset saya adalah saya bantu orang. Lewat AFC. Iya. Dari bisnis dan produk dua-duanya bisa ya kok? Dari dua-duanya. Kalau dia udah tahu kalau dia udah sakit, ya udah aku masuk produk. Jangan tawarin bisnis, maksudnya gitu. Nggak mungkin orang stroke tak tawarin bisnis. Iya. Nah, ini menyambung ini nih kan ada pertanyaan kalau misalkan teman yang jarang ketemu itu pasang status sakit lalu kita masuk dengan sharing info produk gimana kok? Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, misal nih kita udah tahu dia sakit. Teman-teman tetap ya kalau bisa tahan mulut dulu, jangan langsung presentasi. Nah, misal nih hari ini kita ngobrol-ngobrol, kita tanya yang sakit misal nih mamanya atau siapa, papanya atau siapalah. Nah, kita boleh tanya kan, "Duh, aku kok lihat di status sakit apa?" Nah, kayak gitulah. Oh, misal nih contoh, oh mamaku diabetes, misalnya. Oh, waduh, sorry ya, udah berapa lama? Nah, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nah, terus udah coba berobat kemana aja? Wajar kan? Ya. Nah, contoh nih, jawabannya misalnya, oh udah 2 tahun. Terus dia udah bilang, wah aku udah berobat ke Singapura, kemana, ke Malaysia, tapi nggak ada hasil. Nah, kayak gitu-gitu. Misal nih jawabannya seperti itu. Nah, itu teman-teman jangan langsung, oh ya aku dari AFC, betul. Wah, jangan. Biarin dulu. Nah, terus mungkin kasih jeda lah 2-3 hari, kita coba kontak dia lagi. Aku kok kepikiran ya sama mamamu, itu loh kamu yang kapan cerita. Nah, boleh nggak aku sharing? Kebetulan ini nih ada temen, bilang aja gitu. Ada temen
dia punya produk bagus nih dari Jepang. Nah, itu seakan-akan kita bukan nawari untuk dia beli gitu loh. Kita cuma kasih info, teman-teman gitu. Nah, Taunya karena udah aku lihat, ngintip kok. Ngintip kenapa? taunya udah ngintip di medsos kok status. Oh, orangnya udah tahu kita. Kalau udah tahu kita. Kalau udah tahu kita ya udah langsung terjang sih biasanya gitu. Kalau kita Oh, tahu karena kita dari udah ada AFC, di story, udah di apa gitu, udah tahu nggak kita di apa-apa. AFC. Loh, Nggak apa-apa justru ya? kalau aku dulu gini teman-teman ya, aku sering pasang status di WA. Di WA ya? Nah, WA itu kan kita bisa lihat ya, siapa aja yang view atau di IG ya, siapa aja yang view. Nah, semakin teman ini, misalkan si A, aku posting dia view, aku besok posting dia view, berarti temanku ini kepo. Nah, mungkin dia ya apa tertarik tapi mungkin malu bertanya. Nah, biasanya kan gitu. Nah, aku biasanya japri. Kalau udah sering-sering dia lihat, aku japri. Japrinya apa kok? Ya tanya si hello lah, apalah gitulah. Ayo lihat status gue ya. Biasanya gitu sih, aku selalu bertanya itu. Kan aku dulu sering nih, aku posting contoh income, konnichiwa. Nah, itu kan membuat orang bertanya kan, kamu bisnis apa sekarang? Aku lihat bonusmu sehari berapa juta. Nah, itu kesempatan kalau udah seperti itu. Ditanya kesempatan ya. Iya. Jadi banyak cara ya teman-teman ya, banyak cara untuk closing. Nah, kalian pasti akan semakin apa ya? Semakin banyak penolakan kalian semakin hebat lah, seperti itu. Nah, itu bagus tuh kok itu. Semakin banyak penolakan kita semakin hebat, soalnya kita semakin tahu caranya yang benar untuk jawabnya. Gitu ya kok? Ya, karena nggak ada sukses tanpa penolakan. Nah, berarti kalau income-nya belum bisa closing atau belum ada income-nya gede, tandanya kurang banyak ditolak ya kok? Nah, itu. Berarti jam prospeknya kurang sebenarnya itu sih. Banyak di rumahnya. Aduh. Nah, dulu. Kok saya sudah ngeprospek member di MLM lain, dia akuin lagi lemas jaringannya di sana, tapi jadi nggak tertarik ke AFC. Padahal saya sudah liatin Konnichiwa juga. Gimana untuk follow up selanjutnya ajak Zoom? Soalnya kami beda kota. Beda Sama-sama kota ya. MLM nih, sama-sama MLM, tapi jaringannya lagi lemas. Kalau aku gini sih teman-teman, ya kembali lagi jangan kesannya maksa. Jangan kesannya juga, udahlah punya kita lebih baik, punya dia jelek, enggak lah, jangan sampai seperti itu. Nah, kembali lagi aku selalu buat kedekatan teman-teman. Jadi banyak sekali aku closing dari follow up. Oh, Jadi dari follow up ya? ya, jadi banyak sekali. Begitu aku, AFC, MLM, enggak. Langsung banyak kan teman-teman seperti itu kan. Waduh, enggak mas, kalau MLM enggak. Nah, banyak sekali seperti itu. Tapi akhirnya mereka join. Dari apa? Follow up teman-teman. Jadi Kalau meski itu ngobrol biasa. ya ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Jadi aku misal nih ditolak. Biasanya aku gitu, misalkan ketemu lagi atau nganu, ayo maafi apa-apa makan. Pokoknya buat mereka akrab sama kita dan aku nggak ngomong AFC loh. Ya. Aku nggak ngomong AFC loh. Nah, setelah kita lebih dekat sama dia, kita ngobrol, apa sih kenapa sih kamu kok nggak mau nyoba? Aku mulai singgung lagi gitu loh. Nah, dari situ mungkin dia mulai open ya. Mulai open. Dulu kan nggak open karena nggak terlalu dekat. Nah, terus mungkin dia sekarang udah dekat, mulai open. Nah, dari situ kita lebih tahu. Oh, ternyata dia nggak mau MLM, kenapa? Gitu loh. Tapi kan ini udah ada jaringan kok. Dia udah ada jaringan, dia udah ngakuin kalau jaringannya lagi lemes. Makanya dia nggak mau nyoba lagi di MLM AFC gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, dia dapat income dari mana? Kan jaringannya udah lemes. Nah, tapi mungkin nih dia punya usaha atau toko lagi rame. Ya susah, teman-teman. Iya kan? Nah, tapi kalau dia satu-satunya income dari MLM-nya dia, itu masih bisa. Masih bisa kita goda-godain. Goda-godain. Iya. Oke. Terus follow up, teman-teman ya. Jangan nggak di follow up. Iya, follow up penting banget. Ya, karena saya punya closingan tuh dari mungkin 6 bulan lah, itu baru join loh. Bentar.
Ada lagi. Banyak kok, bentar. Tadi Ini aku loncat. ini kelas handling objection ini mestinya. Salah judul ya kok. Salah judul ini. Salah judul. Kok kalau nggak mau bisnis MLM boleh nggak kita jadi jual produk aja? Cara kita pinter basa-basi sama teman lama biar bisa enak ngobrol lagi bagaimana kok? Butuh berapa hari? Kalau kelamaan suka nggak sabaran. Gini teman-teman ya. Kalau kalian jualan, bukan nggak dapat duit, dapat. Tapi kalian cuma dapat uang kecil. Capek. Ya kan? Kenapa? Misal nih, saya sudah nawarin 10 orang, teman saya. Dan mereka akhirnya beli. Nah, kita dapat bonus dari mana sih? Kalau dia repeat order kan? Iya, betul. Iya kan? Cuman itu aja. Dan jaringan nggak jalan. Gitu loh. Jadi kalau kalian fokusnya jualan, menurut saya sih bukan nggak boleh, cuman dia tadi tujuan Capek, kalian di sini tuh apa sih gitu loh, iya kan? Padahal di AFC udah jelas-jelas income Bushido udah 500 juta ke atas, ya kan? Ada yang 1M seperti Budi Darwin. Nah, masih sih teman-teman nggak ingin sih punya income seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, jujur kalau saya sendiri ya, dream saya itu udah bener-bener 5 tahun lagi aku bener-bener passive income. Bener-bener passive income. Aku sudah target 5 tahun lagi aku harus punya income minimal ada di deposito 50M, teman-teman. Nah, kalau 50M ada atau tidak ada AFC, hidup udah terjamin. betul. Iya kan? Nah, itu loh teman-teman. Jadi ayolah, makanya kita ini di sini make money itu gampang banget gitu daripada kita bisnis lain loh. Kalian konvensional resikonya juga besar. Ya kan? Apalagi masa pandemi seperti ini, kondisi ekonomi seperti ini. Susah gitu loh. Yang ada aja bisa tutup, apalagi ya kita baru ngerintis baru gitu loh. Nah, sayang kalau kalian cuma jadi member, cuma jualan gitu. Belum lagi kalian lawannya apa? Undercutting, online lah, apa, ya kan gitu loh. Jadi Lebih mungkin susah, kalau dari jualan doang susah mau kita passive income 100 juta itu kok ya. ya betul. Gitu loh. Menurut saya sih jujur lebih susah jualan daripada ngajarin orang bisnis. Iya, pasti banyak ditolaknya juga ya kok. Pasti. Kalau yang nyaman sama gaji gimana kok? Nah, itu tadi. Aku gampang kalau sama karyawan nih. Tadi kan udah bisnis kan? Nah, bisnis sudah. Dia bisnis sudah. Nah, contoh nih karyawan. Nah, aku tanya, Pak, Bapak mau nggak punya uang 2M? Pasti jawabannya apa? Mau dong. Ya, oke. Pak, Bapak kalau mau berarti kan Bapak harus menabung dan bekerja kan? Bekerja dan menabung kan? Ya. Nah, misal yang saya temui dia kayak ya karyawan biasa lah, gaji UMR mungkin 3-4 juta lah. 5 juta lah, kita ngomong 5 juta aja lah. Dengan Bapak nabung 1 juta sebulan, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak, untuk dapat uang 2M? Hitung kan, 2.000 dibagi, ya kan 2.000 bulan. Wah, 2.000 bulan, oke. Bapak bagi tuh 12 tahun. Berapa Pak? Dihitung sama dia. 166 tahun, keburu mati Pak. Bapak belum kaya, udah mati duluan Pak. Ketawa dia pasti kan. Tapi Bapak nyadar nggak? Nabung 1 juta sebulan tuh orang nggak gampang loh. Jangankan nabung Pak, gajian tanggal 1, tanggal 5 habis Pak. Iya. Iya kan, kenyataan kan. Bayar ini, jangankan ditabung, udah habis. Nah itu. Oke, berarti cara yang pertama nggak bisa ya Pak, nabung 1 juta. Ya kan, karena umur kita nggak mungkin 166 tahun meskipun minum Subarasi. Nah, berarti Bapak harus kerja lebih keras, tabung lebih banyak. Nah, ya kan? Nah, anggaplah Bapak sekarang bisa nabung 5 juta, Pak, sebulan. Berarti masih butuh waktu 400 bulan. Betul ya, Pak ya? Ya kan? Iya. 400 bulan. Nah, rata-rata orang bisa nabung 5 juta, itu berarti dia punya penghasilan kurang lebih 20 jutaan. Iya, betul. Baru bisa nabung 5 juta, benar ya? Iya. Artinya posisi dia mungkin sekelas manajer ke atas.
kepala cabang bank atau apalah mungkin ya kan, yang atau direktur paling nggak gaji udah 20 juta baru dia bisa nabung 5 juta sebulan dengan catatan nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Ya kan, 2M bagi 5 juta butuh waktu 400 bulan bagi 12 Pak. 3 tahun. Saya tanya, rata-rata kita kerja usia berapa, Pak? Anggaplah 25 lah. Ya kan? 25, 24 lulus kuliah lah. Nah, nabung 5 juta berarti 25 tambah 33 tahun, Pak. Bapak usia 58 tahun, dong. Baru Bapak dapat uang 2M. Nah, di usia 58 tahun berarti Bapak sudah mulai usia pensiun, betul ya, Pak ya? Nah, apa yang terjadi kalau dengan Bapak pensiun, Bapak cuma punya tabungan 2M? 2 Tak miliar jamin, kok Pak. beda harga. Tak jamin, enggak, kita nggak usah ngomong beda harga dulu. Oh, nggak usah. Tak jamin, uang 2M yang Bapak simpan selama 33 tahun, itu habis 2 tahun. Oh, bilangnya gitu. Dia nggak kerja, bener kan? Oh iya benar. Pak, begitu Bapak dapat uang 2M, tabungan nih, istri Bapak pasti minta, rumah mulai bocor, renovasi. Betul ya, keluar uang. Mobil udah tua nih, udah mogok-mogok, waktunya ganti baru. Keluar uang. Habis nggak sampai 2 tahun? Setahun aja habis. Iya. Anak Setelah sekolah. habis apa yang terjadi, Pak? Setelah habis apa yang terjadi? Bapak mulai bingung, mulai stres. Bener ya, Pak? Lagi. Kerja lagi usia udah 58, Pak. Siapa yang mau, Pak? Iya kan? Iya. Usia 58 ngapain cari pegawai usia 58? Iya. Ya kan? Bapak nggak laku, bapaknya mau, perusahaannya nggak mau, Pak. Betul. Ya kan? Nah, terus mau usaha sendiri, Bapak nggak punya modal. Stres, Pak. Biasanya, Pak, orangnya sudah pensiun nggak sampai 5 tahun tuh meninggal, Pak. Stres masalahnya. Nah, aku gitu kan, biasanya gitu sih. Nah, kalau nggak nyusahin anak ya. Biasanya gitu, kalau anaknya bisa disusahin. Nah, Pak, makanya itu, orang zaman sekarang harus punya bisnis sendiri, Pak. Meskipun kecil. Nggak bisa andalin gaji. Nah, kebetulan nih, hari ini kita ketemu, saya sharing. Saya ada bisnis, Pak, modal kecil, bisa dapat uang 2M, dalam waktu 2 tahun. Bapak mau denger nggak? Pasti mau denger. Iya, ya udah selanjutnya terserah Anda. Jadi cerita itu dulu tadi ya, buat pembukanya ya. Iya, gitu. Jadi untuk buka mindset ya kok. Sebenarnya aku buka mindset dan ciptakan ketakutan. Karena banyak sekali orang tuh nggak nyadar, dia ya udahlah, yang penting aku dapat, aku bisa makan, aku bisa hidup, aku bisa nyekolahin anak. Nah, seperti itu. Dia nggak berpikir berapa tahun ke depan hidupnya gimana, belum tentu dia juga sehat-sehat terus kan, bisa jadi sakit, jadi beban keluarga. Orang nggak mikir. Gitu sih. Karena nggak ada keberanian mungkin kok untuk keluar dari zona nyaman. Ya, aku nggak tahu. Dia nggak ada beranian atau dia terlalu itu tadi, zona nyaman. Gitu. Jadi perlu kita ingatkan sih sebenarnya. Oke. Kok gimana ngerespon capros yang mengatakan bisnis yang jelas-jelas aja, nggak usah cari-cari orang atau jual-jual produk, bisnis yang jelas-jelas aja tuh maksudnya gimana Mas Priyo? Mas Yono? Nah, maksudnya gimana dulu itu? Konvensional kali ya? Konvensional yang pasti ada hitungannya gitulah. Yang ada hitungannya? Pasti ada estimasi, ada perkiraan. Tapi kan bisnis itu nggak pasti juga sih. Kayak Ko Eka tadi ngomong, bisa rugi, ya. Bisa balik modal lama. Iya benar juga sih, memang baru kepikir ya, juga. Dalam bisnis nggak ada yang pasti, Pak. Yang pasti ya, gaji ya? Ya, yang pasti gaji itu. Nah, kita nggak usah ngomong bisnis ya, Pak. Kita nabung aja kapan hari kena di bank-bank apa itu kan tutup juga, hilang kan uang kita. Itu udah bank loh, Pak. Nah, ada yang pasti, Pak.
Jadi Berarti kita itu harus teman-teman ya. jelasin. Jadi teman-teman jangan sampai kalah state sama prospek kita. Nah, itu loh. Jadi makanya itu semakin banyak ditolak, teman-teman pasti semakin canggih untuk menjawab penolakan itu. Ya itu dia makanya masih sedikit penolakan. Ya, bukan aja debat ya Pak ya, bukan aja debat, tapi kita harus berdasarkan data. Ya. Contoh nih, misalkan dia bilang, oh aku enak jadi karyawan. Iya betul selama perusahaanmu masih bisa gaji. Betul nggak? Betul. Kayak pandemi seperti ini, kamu digaji setengah, memang cukup. Wong yang full aja nggak cukup, apalagi setengah. Ya Nah betul. itu loh. Belum lagi kalau tiba-tiba perusahaanmu kolaps, betul kan? Nggak ada yang pasti Pak. Iya. Nah, Tapi minimal dia udah enak dulu ya kok dengernya ya, bukan langsung dibantah gitu ya. enggak. Jadi jangan debat ya, tapi kita by data lah. Iya kan? Keluarin Giant, Matahari, tutup. Nah, kayak Matahari, Giant, nah itu perusahaan kurang besar gimana? Tutup kan? Iya. Nah, nasib karyawannya gimana? Ribuan orang. Ya udah. Pengangguran. Nah, itu. Kok misal ada yang sudah diprospek dan sudah tertarik, terus dia mau pelajari produk dulu. Pas diajaki ngobrol LOP nggak pernah bisa, di WA juga cuman baca dan oke katanya. Cuman bilang oke. Berarti belum klik. Berarti belum klik ya. Ya, berarti teman-teman masih belum bisa meyakinkan dia. Berarti follow up-nya cuman gimana kok? Follow up-nya? Ya, follow up aja biasa. Biarin aja apa? Gini sih, bukan biarin, tetap follow up. Cuman dia tadi jangan terlalu nge-push ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali gini loh. Kita ini follow up-nya terlalu kebangetan. Tiap hari ditelepon. Nah, itu jangan, tuh neror, itu bukan follow up. Ya kan sampai tiap hari ditelepon. Waduh. Itu bukan follow up, itu neror. Kabur ya kok? Kabur. Saya juga langsung ngeblok kali. Aduh. Calon prospekan saya skeptis ke MLM, katanya nggak pernah berhasil kok. Padahal kebutuhannya besar. Nah, jadi gini, teman-teman, kalau seperti itu bilang aja, memang di MLM itu susah, bener kamu. Tapi apa salahnya sih kamu coba di AFC, bener nggak? Nah, kayak seperti yang aku tadi bilang sama orang insurance. Jadi kita perlu sedikit motivasi mereka lah. Kan sebenarnya dia kan lagi down, ya kan? Ya. Jangan langsung keburu diserang. Oh, dulu MLM-mu jelek, kita enggak. Jadi itu tadi teman-teman harus motivasi lah gitu. Nah di sini ya kamu nggak apa-apa, nggak usah join dulu. Kamu cobalah ikutin Zoom. Nah nanti mungkin pembicaranya ini, nah kayak gitu-gitulah. Jadi kasih yang kurang lebih latar belakangnya sama teman-teman. Komunitasnya juga diliatin dulu gitu ya. Jadi dia merasa ada persamaan. Oh iya sih, dia bisa, aku ya harus bisa. Nah kayak gitu-gitulah. Kita perlu bangkitin semangatnya dulu. Kalau ya, jadi nggak perlu langsung join juga, dengerin dulu. Nggak usah join juga. Kalau ternyata memang ini berbeda menurut kamu, setelah nonton Zoom-nya, ya boleh kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Gitu. Karena maksud aku mungkin untuk membantu kamu loh gitu, karena aku tahu kamu butuh bisnis. Di sini kita semua lagi sama-sama berusaha gitu ya kok ya. Ya gitu. Lebih motivasi lah kalau aku bilangnya. Ya. Nah, yang paling penting nih kok, sistem duplikasi apa yang dijalankan atau diterapkan Koko untuk member-member Koko? Oke, jadi gini teman-teman ya, di AFC aku bilang ya, di AFC itu sudah ada support system. Nah, support systemnya apa? Seperti training setiap Senin NDO, terus Rabu LOP, terus Rabu LOP, Kamis home talk Senin ya. Senin. Ya pokoknya itulah, ikutin Senin, Rabu, Sabtu ya. Kalau punya perusahaan kan, kalau Sabtu kan lebih ke dokter, penyakit, nah kayak gitu-gitu. Nah tinggal teman-teman arahin aja. Ya kan? Arahin aja. Oh new member, arahin NDO. Oh misalnya contoh kayak yang tadi masih ragu-ragu, arahin mungkin ke home talk. Oh pembicaranya ini nih ibu rumah tangga. Oh pembicaranya anak muda. Nah kurang lebih ya
ya yang samalah dengan mereka. Gitu. Terus dengerin LOP supaya apa, mereka tahu perhitungan bonus pairing, perusahaan, produk. Nah, seperti itu. Sebenarnya ikutkan aja ke sistem itu, teman-teman. Gampang kok. Itu gampang, jangan dibuat ribet. Iya, karena kita sendiri yang membuat ribet gitu loh. Iya, Nggak mau belajar, gampang. maunya ingin cepat sukses, nggak mungkin. Nggak ada lift menuju kesuksesan, nggak ada. Harusnya anak tangga, harus satu gitu. Betul. Jadi harus lewatin penolakan, harus banyak ketemu orang, harus belajar juga gitu ya kok ya. Iya. Kalau enggak ya sulit untuk sukses, Nah, kecuali mau cuman income tambahan aja gitu ya. Nah, income tambahan nggak mungkin besar, teman-teman, karena itu tambahan. Ya kan, ditambahin 10 juta, 5 juta itu tambahan. Tapi kalau udah 500 juta bukan tambahan, itu income pertama. Jadi harus full time, full heart ya kok kalau untuk mau Sebenarnya income. nggak usah full time dulu lah, teman-teman. Nggak Karena usah full time. nggak usah full time dulu, tapi yang penting full heart. Gimana kok itu ceritanya kok? Maksudnya full heart tuh nggak Nggak full hari ini time. jualan AFC, besok jualan MLM lain. Nah, itu kan nggak full heart. Gitu. Oh iya. Nah, Kalau full time-nya kok? kalau full time, ya Nggak, karena maksudnya gini. kalau nggak full time berarti maksudnya sambil kerja juga oke sebenarnya gitu ya? Oke, sebenarnya gini, kembali lagi komitmen, teman-teman. Komitmen tuh dari kita sendiri ya. Contoh nih, saya kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Saya ada waktu, misalkan sehari saya luangkan untuk 1 jam untuk prospek AFC. Ya udah, lakukan itu. Pokoknya Jadi 1 jam. 1-2 jam oke gitu ya? Ya, Yang untuk penting prospek, konsisten. untuk follow up, untuk AFC lah pokoknya itu. Lakukan aja setiap hari. Nah, Ya kan? teman-teman bisa tuh dengar sama Ko Eka tuh, bisa asal kita fokus konsisten ya kok, dilakuin Ya. dengan hati yang sepenuh hati, nggak Sepenuh ngerjain hati. segala macam. Jadi pulang kantor terus misalkan jualan A, B, C, D, E, F, G gitu nggak bisa. Nah, palu gada itu. Heeh. Saya juga palu gada tadinya kok. Saya juga sama belajar dari Ko Eka juga sebelumnya sama jualan kok mentok ya. Nah, Gitu. Ternyata memang sistem di MLM ini simple banget. Emang awal simple. kitanya aja yang ribet. Nah, itu loh, kitanya yang ribet. karena mungkin nggak ada pengetahuan itu ya kok ya. Jadi menganggap ribet sendiri. Ya, betul. Makanya teman-teman harus rajin belajar ya. Rajin belajar. Ikutin Zoom, dengerin orang sukses. Sebenarnya kalau kita bicara sukses, teman-teman dengerin para bos itu kurang lebih sama kok ceritanya. Iya kan? Beda approach-nya aja kok. Ya, mungkin kurang Beda lebih kan approach. jalan ceritanya sama lah. Pasti Iya. pasti ya seperti ini kan gitu. Karena kita mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang dokter, ada yang istrinya pendeta, ada yang macam-macam gitu loh. Nah, cuman sebenarnya jalannya sama sih, kurang lebih sama. Jadi itu yang dibilang ATM itu ya kok kita amati Amati, dulu, kita tiru solid, ya, modifikasi. modifikasi sesuai dengan gayanya kita masing-masing ya kok. Karena gaya nggak bisa kita tiru, teman-teman. Saya nggak bisa tiru gayanya Ko Budi Darwin, saya nggak bisa tiru gayanya Dr. Luigi. Ya gayanya saya gitu. Cuman kurang lebih kan sama gitu. Nah, berarti solusinya satu-satunya jalan adalah dengerin Zoom sebanyak-banyaknya buat menemukan siapa yang bisa dijadikan mentor. Setuju. Gitu kan kok? Ya. Jadi teman-teman di MLM ya, teman-teman harus segera cari mentor. Itu penting. Itu sangat penting menurut saya. Karena mentor itu ibaratkan ya guru kita lah. Saya di AFC, mentor saya Ko Budi Darwin. Kenapa kok saya pilih Ko Budi Darwin? Satu, dia bukan karena Bushido pertama ya, tapi dia bisa meng-create Bushido. Dia meng-create Bushido dari dia, Bushidonya kan banyak, jadi 9 Bushido kan. Ya, 9 atau 8. 8 ya dari Ko Budi sendiri. Artinya dia sukses. Ya. Dia sebagai leader dia sukses untuk buktikan dirinya sendiri, dan dia sukses untuk dia meng-create leadernya jadi Bushido. Itu sih tinggal itu belajar cara Ko Budi kemana. Oh, ciptakan 30 kedalaman kiri kanan. Itu saya lakukan. Iya. Ya kan, disuruh apalagi Ko Budi dulu pakai alat-alat tes kesehatan, saya lakukan. Pokoknya apa yang Ko Budi suruh, saya nurut aja deh.
Karena dia terbukti gitu loh teman-teman. Daripada Iya. aku pakai cara-cara lain yang belum tentu terbukti. Nyoba-nyoba maksudnya gitu kok. Iya, aku Coba coba sendiri misalkan, gitu ya. iya kan gitu loh. Karena gini ya, leader pasti udah jalan duluan. Ibarat kita ini yang di depan lah, kan gitu kan. Leader kan di depan. Nah, dia pasti tahu jalan mana yang salah, jalan mana yang benar. Nah, yang dibilang ke kita kan yang benar, nggak mungkin yang salah dibilangin kan. Nah, itu Iya, loh. betul. Jadi teman-teman nggak mungkin sampai kesasar gitu loh. Ada GPS-nya bahasanya gitu. Nggak sampai salah arah gitu loh. Kalau menurut saya itu. Benar, benar, benar. Makanya Kok sebenarnya Eka gila. mentor saya. Makanya sebenarnya gampang, jangan dibuat ribet gitu loh. Iya. Betul, betul. Oh, video Ko Eka udah habis sama saya. Jadi kok jadi mentor itu kan nggak mesti satu ya kok ya. Semua yang bisa bikin kita jadi menyerap ilmu sana sini lah gitu kasarnya ya. Loh, kalau ilmu teman-teman, saya pun juga banyak belajar ke mitra saya, downline saya. Jadi gini loh, jangan karena Bu Sido saya gengsi sama belajar sama Toreda, enggak. Ya. Jadi saya pun juga banyak belajar dari mitra-mitra saya. Kenapa? Kita kan dari dari profesi yang berbeda sebelumnya. Iya, Nah, betul. saya nggak tahu nih, misalkan dia pembisnis, saya harus belajar dari orang bisnis. Nah, ya kan, mungkin Ya. dia supir taksi, ya saya harus belajar cara mendekati supir taksi gimana gitu loh. Ya, Nah, ya. itu kita perlu banyak belajar, sebenarnya itu sih. Jadi belajar itu nggak cuma dari upline, tapi Enggak. downline bisa Enggak. gitu ya. Bahkan Kalau dari mentor, upline. kalau mentor Upline pasti kan? upline. Ya. Karena mengarahkan yang benernya, udah jalan duluan. Oh. Tapi Gitu kalau ya, kita tapi kalau belajar bisa ke siapa aja. Betul. Good. Teman-teman ada lagi pertanyaannya? Wah, seru nih, udah jam 9 nggak kerasa ya. Ini kalau Acit udah bikin daftar pertanyaan, udah sebuku kali kok. Ini kayaknya salah judul tadi, standing objection mestinya. Padahal mengorek nih, kok bisa bangkit gimana, kok malah jadi NDO ya. Padahal keren banget loh kok. Nah, waktu Acit denger juga, wah ini kok terlilit hutang. Sebenarnya kalau misalkan orang yang nggak punya, nggak punya kepercayaan diri tinggi itu, kalau udah kelilit hutang, udah, ya ujung-ujungnya banyak yang bunuh diri itu loh kok. Atau Nah nggak itu, apa, jadi banyak. kembali lagi teman-teman, kembali lagi ya, itu pilihan. Ya kan? Kita semua pasti ada masalah, semua orang pasti ada masalah. Tinggal kita selesaikan masalah itu atau kita lari dari masalah itu sih. Iya kan? Nah, tapi saya memilih saya akan selesaikan. Tapi ya, puji Tuhan, nggak sampai 1 tahun, semua utang saya udah beres. Nggak sampai 1 tahun kok ya? Nggak sampai. 1 tahun itu kok dapat berapa kok? Tahun pertama. Jadi tahun 2019 aku dapat total tuh 1 M. 1 M? Dari berapa bulan ya? Bulan 3 sampai bulan 12 ya. Itu 1 Nggak nyampe M. 1 tahun dong? Nggak sampai. Terus 2019. Periode 2020 itu 4,5 M plus 3 M. Bu Sido. Bu Sido. Keren. Nah, ini kalau di total-total sampai sekarang udah 15 M sih sama Bu Sido yang akan didapat ini. Dengan modal tadi 20 juta. Modal Cicilan pinjem lagi ya. minjem. Minjem lagi. Modal minjem. Jadi makanya orang bilang nggak ada modal tuh ngomong Alasan. doang gitu ya, Alasan. gitu. Ya. Alasan. Berarti dia belum kepepet sih menurut aku. Belum kepepet ya. Ya, Tapi biasanya gini teman-teman, misal nih, saya ketemu orang yang aku nggak punya modal. Banyak kan? Aku nggak punya modal. Nah, aku selalu bilang gini, aku nggak maksa kamu untuk bergabung sekarang, bro. Kamu mau bergabung kapanpun, terserah kamu. Ya kan? Aku nggak maksa kamu join sekarang. Tapi coba pikir, dengan kamu menunda apa hidupmu berubah, itu aja sih. Ya kan? Kamu menunda setahun, aku yakin kamu ketemu aku setahun lagi, kamu tetap nggak ada uang. Kamu menunda 2 tahun, tetap sama. Mungkin bisa jadi kondisimu lebih buruk. Nah, coba kamu pikir sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Tinggal aja ya. Ya, biar dia mikir sendiri ya, gitu. Karena nggak bisa kita paksa orang gitu. Iya. Yang bisa kita cuma buka mindset-nya dia, sadarkan dia. Kamu ingin berubah nggak? Kalau kamu join di aku dengan modal 3,3, setahun paling nggak hidupmu berubah, bro.
bukan berubah jadi kaya ya, tapi berubah jadi cukup lah paling enggak. Ya, Itu udah lumayan. iya. Kamu dulu nggak bisa makan, sekarang bisa makan. Nggak bisa sekolahin anak, sekarang bisa sekolahin anak. Dulu nggak bisa bayar kontrakan, sekarang bisa bayar. Kan udah lumayan. Ada perubahan. Iya. Daripada kamu nggak take action sama sekali gitu loh. Hmm. Nah itu sih biasanya kayak gitu sih. Iya, lebih baik tapi bisnisnya dimulai kalau nggak kepepet sebenarnya kok ya. Jangan sampai kepepet lah. Jangan sampai kepepet ya. Lebih stres ya kok. Lebih stres. Cuman ya gitulah kebiasa orang kalau belum kepepet belum. Nah biasanya itu sih kalau belum kejedok nggak sadar. Sama kayak sakit juga ya kok. sehat tahu-tahu ke rumah sakit. Tapi dari Bushido tuh memang awalnya banyak yang nggak punya duit kok, beneran. Banyak yang nggak punya duit ya. Ya. Berarti kalau misalkan kita mau create Bushido, kita cari yang nggak punya duit. Kemungkinan berjuangnya lebih tinggi lah kali mungkin kok ya, gitu. Gitu. Dan Karena dia orang kalau udah make money kan nggak mungkin stop lah, kayak Ko Budi juga ceritanya kan cuman incar 100 juta, tahu-tahu 100 jutanya kok cepet ya naik terus. sama sebenarnya saya pun juga awal sama teman-teman, saya nggak ada planning untuk jadi Bushido, jujur nggak ada. Di awal ya, benar-benar nggak ada. Jadi saya pun juga join AFC, saya cuman ya dikasih 50 juta sebulan tuh sudah puji Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan baik, Tuhan kasih lebih gitu loh teman-teman. Nah di situ saya sudah mulai saya punya motivasi, saya bukan uang lagi sih sebenarnya gitu. Saya sudah lebih banyak untuk bantu mitra-mitra saya supaya sukses itu. Karena kita mati pun juga nggak bawa uang. Tapi di saat kita meninggal, kita sudah bisa berbuat baik lah sama orang. Kita bisa tularkan ilmu. Gitu loh. Itu lebih, menurut saya sih lebih bermanfaat ya. Gitu. Ditanya tuh kok berapa bulan jadi Bushidonya? Aku periode pertama itu tadi aku samurai. Terus di periode kedua itu aku bulan 9 atau bulan 8 akhir ya aku lupa ya. Jadi nggak nyampe 2 tahun gini, ya kok ya? Nggak sampai. Jadi gini. Nah di periode kedua nih aku cerita ya teman-teman ya. Jangan pernah give up. Itu sih. Banyak sekali kita ini merasa, aduh nggak mungkin lah, kurang segini aku misalkan contoh fat apa gitu kan. Aduh kayaknya nggak mungkin. Itu secara manusia teman-teman. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang hebat. Ya kan? Dulu saya waktu bulan 6, saya masih ingat bulan 6 itu saya baru daimyo 2020. Bulan 6 baru daimyo, masih kurang 10.000 lagi, sisa 3 bulan. Wow. Ayo, secara manusia, stres, nggak mungkin gitu ya. Secara manusia aku, secara hitungan kalkulator, itu pusing. Ya kan? Karena aku harus hitung, untuk jadi Bushido, aku harus kurang lebih 120 per setiap hari. Kurang lebih ya, 120 atau 115 aku lupa. Kenyataannya itu sparingku masih 50 sampai 70 setiap hari. Berarti aku kurang 40-an per setiap hari. Banyak. Nah, banyak, betul kan? Secara manusia jujur berat. Bahkan Pak Niko pun juga memprediksi aku nggak punya Bushido. Aku Bushido 2021 katanya gitu. Nah, cuma kembali lagi aku tidak mau menyerah. Tak ada yang mustahil, aku bilang gitulah. Selama kita penting tujuannya benar ya kan, niat kita benar, saya yakin Tuhan pasti buka jalan itu sih. Akhirnya setelah itu pairing tuh tiba-tiba bisa jadi 150, 170. Loncatnya seperti itu. Bahkan 200 lebih pernah aku sehari. Flash tuh pernah. Jadi itu tadi. Jadi akhirnya yang mestinya nggak sampai, akhirnya tambah lebih cepat aku selesai. Kalau nggak salah bulan 8 akhir, aku lupa. Oh, 2 bulan. Iya. Jadi benar-benar cepat waktu itu. Maintain timnya itu gimana kok? Maintain tim yang gimana maksudnya? Itu maksudnya kan kalau kerjasamanya kan itu udah banyak itu orang-orang di bawahnya itu. Nah, jadi gini sih, aku selalu follow up ya ke leaderku ya. Kamu fight apa? Nah, aku kan untuk aku jadi Bushido kan harus ada daimyo-nya. Iya. Ya kan harus ada daimyo-nya, dari daimyo harus ada shogunnya kan gitu kan. Nah, aku tinggal follow up.
Nah, yang kira-kira mau jadi Daimyo siapa? Kamu. Oke, si A. Si A kau yang mau jadi shogunmu siapa? Sini. Ya udah kita meeting, kita gimana kita kerja setiap hari untuk tim yang bawah, karena kan kita dapat pairingan dari yang bawah kerja kan, istilahnya kan gitu. Nggak mungkin aku jadi Bushido aku kerja sendiri, nggak mungkin kan. Nah itu jadi aku gali kedalaman. Teman-teman itu. Waktu yang pentingnya. di awal tim gimana kok? Waktu yang awal-awal ngebangun timnya? Oh awal, oke. Jadi gini, aku ini orang yang apa ya? Bisa masuk aku ini benar-benar orang yang itu komitmen ya. Jadi awal yang aku lakukan di awal, aku minimal setiap hari harus ketemu 3-4 orang setiap hari. Andai kata aku prospekanku nggak ada, aku akan cari dari prospekan donenku. Pokoknya aku harus prospek ketemu orang sehari minimal 3-4. Itu aku lakukan setiap hari, kecuali mungkin hari Sabtu dan Minggu. Sabtu aku anggap hari keluarga, Minggu ke gereja, itulah. Nah, tapi Senin sampai Jumat aku benar-benar lakukan itu. Itu awal ya. Nah, begitu ada rank dibuka, aku segera achieve rank itu. Itu aku. Jadi contoh Toreda, aku harus achieve Toreda kapan? Nah, setelah achieve Toreda, aku kan kejar Ronin. Nah, aku selalu deadline, teman-teman. Nah, jadi setelah Toreda, kalau nggak salah 2 bulan Ronin. Dari Toreda ke Ronin 2 bulan. Ronin ke Samurai cepat, nggak sampai sebulan. Lebih lama ke Ronin ya berarti ya? Lebih lama ke Ronin kan 100 ke 500 kan? Nah, itu. Jadi, itu yang aku lakukan step by step. Nah, fokusku, aku selalu besarkan jaringan. Aku sponsor nggak banyak loh, teman-teman. Berapa kok sponsornya kok? Kalau dihitung real ya, real orang lain, itu cuman mungkin sekitar nggak sampai 50 orang. Nggak sampai 50 orang. Dan nggak banyak kan, gitu loh. Iya kan? Nggak banyak. Teman-teman, aku lihat kalau yang di Zoom ada yang sampai ratusan loh. Nah, jujur aku nggak banyak. Memberku yang aktif juga kurang lebih 10 atau 11 orang. Dari 50 itu? Dari 50 itu. Itu yang aktif. Dan itu semua dapat rank. Dapat rank. Minimal Toreda. Ada yang Bushido, Bushirvi, ada yang Daimyo, ada Shogun, banyak lah. Itu sih teman-teman. Jadi kerja tim ya. Kalau kita untuk mencapai Bushido nggak mungkin tanpa kerja tim. Kita harus kerja tim. Apalagi dan jualan. Teman-teman nggak mungkin jualan. Jualan bisa mentok paling Ronin udah mentok banget. Gitu. Bakal mati ya kok jaringannya kalau jualan tuh nggak jalan karena kan? Nggak mati paling nggak tiap tahun ya Ronin juga pasti gitu loh, nggak susah gitu ya, Ronin juga kelasnya gitu loh. Teman-teman udah selesai pertanyaannya nih. Ya ini kena overtime loh. Kenapa? Kok ini kan beberapa member lagi kejar Toreda dan Ronin, kok ada tips-tipsnya nggak kok? Nah ini ya teman-teman ya, kenapa kok saya selalu berusaha achieve gitu ya. Satu, itu memang untuk saya sendiri, ya kan? Saya dikejar utang, saya harus selesaikan utang itu. Nah, itu yang pertama buat saya sendiri pasti. Yang kedua, saya bisa buat contoh buat donen saya. Nah, saya sendiri kalau nggak bisa Toreda, saya nggak mungkin bisa suruh orang Toreda, benar kan? Nah, saya sendiri harus jadi bukti bahwa Toreda itu bisa, misalkan kayak gitu. Terus Ronin bisa, Samurai bisa, Shogun bisa, Daimyo bisa, akhirnya Bushido bisa. Nah, supaya apa? Timku tuh juga tahu gitu loh, bahwa oh bisa gitu loh. Dan aku selalu aku bukan orang hebat, enggak, aku orang biasa. Aku orang biasa, aku bukan motivator, aku bukan dokter ya kan. Aku orang biasa yang tiap hari tetap gitu tadi, kita mau kerja, kita mau action gitu loh. Penolakan udah biasa, itu udah sepaket sama kesuksesan. Ya. Itu sih. Jadi tetap aja berjuang, jangan gampang menyerah deh. Percaya saya, nggak ada MLM yang lebih baik dari AFC. Lo beneran? Ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau di sana lebih baik, nggak mungkin. Mau cari yang mana lagi ya kok ya? Nah itu loh. Jujur AFC yang terbaik. 10 tahun, 15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi belum tentu nemu seperti AFC.
Jadi sayang kalau teman-teman udah join terus masih santai-santai, masih menganggap ini sebelah mata, itu sayang menurut saya sih itu. Karena hanya dengan 1 sampai 3 tahun hidupnya berubah Berubah. banyak ya tuh di sini. Kan gini, teman-teman lah, misalkan ini lambat. Kalian 3 tahun baru samurai, worth it nggak? Masih worth it loh. Dikasih 100 juta sebulan, kita kalau kerja ikut orang 30 tahun nggak mungkin digaji 100 juta. Tapi tetap kerja ya kok. Tetap kerja gitu loh. Iya kan? Nah itu loh, menurut saya worth it. Kok ditanyain kenapa terbaiknya, kok mungkin teman-teman banyak yang belum tahu di sini. Apa? Kenapa AFC kok sebut-sebut terus dari tadi nih, ini AFC adalah MLM yang terbaik. Mungkin teman-teman kan belum tahu. Kenapa ini kok yang paling baik gitu loh. Oke, satu secara perusahaan tadi, ya kan? Nah, nggak ada, menurut saya gini, banyak MLM di luar sana, dari sononya itu MLM. Dari sononya itu memang MLM, contoh kita ngomong Herbalife, MLM, MW, MLM, Janji, MLM. Perusahaannya maksudnya kok ya. Iya, perusahaannya memang dari sononya MLM. Nah, sedangkan ini, dia perusahaan farmasi, artinya secara kualitas produk, aku yakin dia pasti yang the best. Nah, dan dia produksi sendiri itu loh. Nah, kalau MLM bisa jadi dia cuma kula. Dia nggak punya produk sendiri. Bisa dia ambil, oh di Jepang apa nih bagus dia kula. Oh di Brasil apa nih bagus dia kula. Gitu loh. Dia nggak punya pabrik sendiri gitu loh. Gitu. Jadi secara perusahaan, terus secara produk. Nah, aku nggak pernah nemui di luar sana yang ada patennya itu loh teman-teman. Nah di sini kan kita sudah perusahaan. Dijadiin sistem MLM kok. Apanya? Maksudnya kan produk yang ada paten ada, tapi yang ke MLM nggak ada gitu ya? Produk yang ada paten selama ini kalau kelasnya suplemen nggak ada loh. Oh, nggak ada loh. Ya kan? Kalau obat banyak. Oh iya. Tapi kalau suplemen nggak ada loh. Oh, Oke. Jadi itu yang membuat apa ya? Nggak ada, kita cari tempat kan nggak ada. Produk kesehatan banyak, tapi yang seperti AFC nggak ada. Sampai ada patennya diakui negara gini nggak ada. Gitu. Nah kalau marketing plan-nya sudah terbukti, betul kan? Udah Iya. berapa Bushido, berapa Daimyo, itu udah terbukti, nggak usah kita ngomong lagi gitu loh. Artinya secara sistem kita ini gampang dan semua orang pasti akan Bushido kok, bener nggak? Iya. Nah, semua orang pasti Bushido. Ya kan? Yang tetap bertahan, tetap pasti akan Bushido. Ya kan? Contoh nih, misalkan yang tahun lalu 2019 misalkan Toreda, pasti dia naik. Ronin, ke Samurai, nah pasti kan naik. Nah berarti kan semua orang pasti Bushido gitu loh. Tinggal dia masih kuat bertahan nggak, itu aja sih. Karena jaringan itu ya, Koya kan eksponensial ya. Karena secara sistem kita udah dipastikan jadi Bushido. Iya. Perusahaan nggak halang-halangi, gitu sih. Iya, seperti tadi Koko bilang kan, kalau di tempat Koko yang lama, buat jadi nomor satunya aja sangat sulit dan cuma ada 1 orang ya, Kok. Nah itu. Jadi untuk jadi Bushido 10 orang. Nah makanya secara sistem itu kan sudah kelihatan sulit gitu loh teman-teman, ya kan? Nah di sini kan sudah terbukti, Bushido-nya nambah, Daimyo-nya nambah, Shogun-nya nambah, semua nambah gitu. Artinya bisnis ini benar-benar real untuk membuat kita sebagai member make money. Iya. Tahun ini dari tahun kemarin juga naiknya 2 kali lipat ya, Kok ya, Daimyo ke bawah itu ya. Betul, yang banyak aku lihat Shogun ya, sudah 50 orang lebih kayaknya. Dan Shogun itu income rata-rata berapa ya, Kok? 200 juta lebih? Shogun pasti di atas 150. Di atas 150 juta ya? 150 sampai 250. Iya, berarti semua karena achievable itu ya sayang untuk dilewatin, Kok ya. Nah itu makanya teman-teman kalau yang masih nggak fokus, masih toleh sana toleh sini, sebenarnya sayang sekali gitu loh. Kok sebelum kerja di AFC, sebelum di AFC kerjanya apa, bisnis apa? Setelah jadi Bushido duitnya untuk apa, Kok? Pertanyaan terakhir ya ini, teman-teman. Nah, jadi sebelum di AFC teman-teman, saya sudah 8 tahun di bidang MLM. Tadi saya sempat cerita ya mungkin ya, 8 tahun di bidang MLM. Tapi saya tidak pernah sesukses di AFC. Jadi di MLM sebelum-belumnya, untuk kita dapat 50 juta sebulan itu udah berdarah-darah, bernanah-nanah.
beneran. Jadi untuk Karena produk atau gimana kok? Apa karena sistemnya susah tadi ya? sistemnya susah. Sistemnya yang susah. Gini ya, coba bayangin teman-teman. Kan kita ada annual rank ini kan setahun sekali kan di AFC. Nah, di tempat saya yang lama itu sebulan sekali loh. Apanya kok? Sebulan sekali riset. Oh, 1 bulan sekali. Pusing nggak? Motor Eda kurang 20 pairing riset. Di depan motor Eda lagi kurang 20 pairing riset. Pusing loh. Makanya yang peringkat tertinggi cuma 1 karena riset-riset tiap bulan. Gitu loh. Ini ada hubungannya nggak sih kok sama karena kita kan AFC itu kan produk farmasi ya. Kalau yang lain-lain itu kan produknya dari MLM. Jadi mungkin dari selisih harganya memang nggak banyak karena dia kulakan itu. Ya. Atau gimana? Ya makanya banyak MLM juga ya itu tadi teman-teman nggak punya pabrik sendiri itu loh. Apalagi yang lokal ya. Mereka nggak punya Jadi pabrik. sulit mungkin dapetin income gede karena itu. Sulit karena gini. Contoh nih, ada perusahaan A. MLM lokal ya. MLM lokal perusahaan A. Baru mulai booming, sudah ada perusahaan B yang membuat produk yang lebih baik dari A. Nah, kayak gitu, paham ya? Misalkan si A ini SOP misalkan gitu ya. Nanti ada lagi SOP plus apalagi sirip hiu tak apa kayak gitu-gitulah. Nah, jadi susah gitu loh. Jadi begitu mau berkembang ada saingan lagi. Mau berkembang ada saingan lagi dan itu pabriknya yang buat sama. Pabrik yang sama buat MLM A, B, C, D, E gitu loh. Nah, Oh iya betul. Perusahaan maklon lah istilahnya gitu. Gitu teman. Makanya aku bilang gitu tadi cari perusahaan seperti AFC. Contoh di kita SOP 100 lagi booming keluarin SOP Subaras. Iya kan? Utsukushi lagi rame mau dikeluarin Utsukushi Gold. Nah, jadi itulah hebatnya AFC. Ya, inovasinya ada terus ya kok karena kita Selalu perusahaan ada. farmasi. Nggak usah pusingin produk gitu ya. Nggak usah pusingin produk, yang pusing yang penemunya sana, Jepang sana. Nah, kita fokus cari duitnya aja, ya kan? Nah, kok udah mau 9:30, kok ada kalimat terakhir untuk kami kok. Tim Ya, di bawah kembali lagi Koko yang teman-teman masih ya. aktif dan mau berkembang. Ya, kembali teman-teman, aku cuma nyampein, jadi nggak ada jalan sukses, jalan instan menuju sukses nggak ada. Teman-teman harus lewati proses demi proses. Jangan takut dengan penolakan, karena penolakan itu sebenarnya adalah closing yang tertunda sih sebenarnya itu. Tinggal teman-teman mau belajar, mau konsultasi ke upline, kalau ada masalah segera konsultasi ke upline, cari upline yang memang benar-benar bisa gitu. Terus segera cari mentor. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi dalam bisnis ini penting banget. Jadi tetap semangat. Saya yakin semua pasti akan Bushido. Nah, tinggal itu loh teman-teman. Kalau sudah jadi Bushido mau ngapain itu loh pertanyaannya. Ayo, kalau sudah mau jadi Bushido mau ngapain? Iya, belum kepikiran kok. Nah, ya kan? Pengen Bushido aja pokoknya. Nah, ya jadi Bushido tiap tahun Bushido. Terus ngapain gitu loh? Double Bushido kok. Iya, terus ngapain? Mau diapain? Uangnya itu mau diapain? Dibagi-bagi kok. Bagi orang. Nah, jadi itu sih teman-teman. Jadi kembali lagi, Bushido bukan saya ya ini ya. Bushido bukan akhir. Jujur Bushido bukan akhir. Bushido menurut saya itu awal. Awal saya mulai bisa memberkati orang itu sih. Keren kok. Thank you Koko sharingnya. Kita foto-foto dulu ya sebelum udahan. Teman-teman open cam you sebentar. Udah